Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan tim NAK Indonesia yang memberi kesempatan untuk berbagi pada kesempatan pagi ini. Kali ini materi, izin share screen ya. Oke. Materi akan diangkat adalah halal dan thayyib sebagai halalan thayyiban sebagai nikmat, salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akan membahas sedikit ayat-ayat yang dalam Quran yang berhubungan dengan halalan thayyiban, kemudian dihubungkan dengan beberapa ayat lain dalam hubungannya dengan panduan kita sebagai seorang muslim dalam hal makan, minum, dan hubungannya dengan kesehatan. Jadi ini ada video. Sebelumnya saya izin share dulu yang ini. Sebentar. Gimana ya? Nah, ini bisa kelihatan nggak ini? Yang belum. Yang ini. Belum. Oke. Slide-nya aja sih yang kelihatan. Yang slide atau yang video? Videonya belum. Yang ini? Ya, itu belum. Belum kelihatan videonya. Nah, ini kelihatan ya? Oke, udah. Bainah TV. Ya. Nah, jadi ini saya ambil cuplikan dari kalau nggak salah di Perlu ketika Ustadz Noman membahas tentang surat Nuh kalau nggak salah. Cuman waktu itu ketika ini materinya nggak berhubungan dengan ayat surat Nuh, cuman yang diangkat Ustadz Noman, kenapa Ustadz membuat istilahnya salah satunya membuat concise commentary dari A sampai Z gitu, apa yang diharapkan dalam hubungannya dengan orang-orang dari berbagai bidang ilmu yang lain, dari bidang kedokteran, dari bidang psikologi, dari bidang sejarah gitu. Nanti kita dengerin aja nih, bagus menurut saya, bagus buat mengawali pagi kita hari ini. The point of it all is, all of this is study. All of this is trying to take advantage of what other people have thought, what other people have said. When you collect all of that, now you're in a position, hopefully, to have thoughts of your own about what you've studied. And that is tadabbur. Tadabbur is a guided thinking about the Quran after you have some basis in the knowledge. So the fundamental knowledge is there, the meanings are there, and now you have to think about how that applies. What are the benefits of that? That's the process of tadabbur. Now the problem I have is that the Quran was supposed to be accessible for tadabbur for all of humanity, beginning with believers, for deep reflection. Now you can't have true deep reflection until you have a basis in knowledge. Like without that first layer, you're gonna have reflection, but it won't be deep. Like if you sit in a circle and discuss what you read in translation, you'll get some good things out of it, but it certainly won't have any kind of depth, right? And you may even come to some very wrong conclusions because the translation is one strand of the meaning, right? So my attempt to doing these like more in-depth studies is I don't just trust my own tadabbur, I actually want to use this to open doors for reflection for people that are in different fields of human inquiry, like people that study psychology, people that study sociology, people that study political science, people that study history, people that study these humanities and they understand the world from the sciences that they've studied, even biology or medicine, whatever it may be, ethics.
They study these things and they want to know what the Quran's perspective on their expertise is. They want to know. When they come to the Quran, they should have an in-depth access to the Quran. Now, if they've given their lives to studying psychology and sociology and all these other sciences, then I cannot practically expect them to get to the level of Quranic studies that a scholar may have. I can't. It's not practically impossible to have a Renaissance man who's got a PhD in sociology and psychology and anthropology and all these sciences and masters in linguistics and PhD in tafsir study. There may be people like that. It's pretty cool, but most people aren't going to be like that. Let's just face it. So what used to be like Rasulullah ﷺ was all of those things in one person, right? And in the first few generations, all of those kinds of masters of different sciences were in one person. We were living in great times. These were Renaissance people. Now we have to have Renaissance panels. We have to have Renaissance groups. And my attempts at even studying one surah in depth and trying to get it recorded, trying to make it accessible, is that if people of a certain field of inquiry, study this, now at least they have some foundation upon which they can build their reflections. And they can see things in the Quran that I can't see because I don't have the background in sociology or political science or history. But they'll see something that I couldn't see. And that's really where, to me, that is where the Renaissance of Islam is. The Renaissance of Islam is when we go back to the Quran from the depths of human inquiry, like all the sciences in which we study humanity in depth, all of them, and we bring those perspectives to a genuine study of the Quran. When those two things come together, so that the world inside the book and the world outside the book correlate with each other, then beautiful things happen. Just to give you, because I'm not an expert in psychology, but I'm a small student of psychology. I did a second degree, and then I also, and as I was studying that, I was also just enthusiastic about the subject. I really enjoy the subject, and I enjoyed the subject actually mostly because of my Quranic studies. Like the more I was studying psychology, I was just like, wait, there's an ayah about that. There's an ayah about that. There's an ayah about that. It was constantly hitting me. I wasn't studying. It was almost as though I was studying Quranic studies when I was studying psychology, right? So it does happen, but I'm no authority. I really am no authority. Now the final point before I get into this ayah. The final point is, when you study Quran at a certain level, you almost have no choice but your wheels just keep spinning. You just keep thinking, and Quran does that to you. It makes a thinker out of you. You may not be a very advanced thinker. You may not be a philosopher or whatever, but it will make you think deeper than you ever thought before. It'll just force that on you. And it's a natural process. You don't even have to force it on yourself. This idea of أَفَلَا تَعْقِلُونَ, and إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, so you can think. It just makes you a thinker. You're just constantly thinking about things. So the more you study, the more your mind kind of opens. It's an interesting thing because mostly people do religious studies, or non-religious people say when people study religion, they get closed-minded, right? They don't think in broader terms. But when people do, my experience is the more I study Quran, actually my horizon expands. I see things differently more and more. More of the world starts making sense to me. So having said all of that, Nuh alayhi jadi itu pengantar dari materi kali ini ya. Ini karena nanti ini berhubungan dengan perspektif dari sudut pandang kedokteran terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan halalan thayyiban gitu. Nah sekarang yang akan dibahas tuh terutama ayat-ayat, ada beberapa ayat yang lebih dalam, ada beberapa yang cuma sekilas aja. Ini ayat yang pertama nanti dibahas tentang surat Al-Baqarah 168, ini kebetulan ada di perluknya ya. Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan ya ayuhan nas. Ini yang menariknya itu panggilannya ya ayuhan nas, padahal suratnya surat Al-Baqarah gitu, surat yang diturunkan di Mekah, di Madinah. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ya wala tatami'u khutuwati syaitan. Jadi berhubungan dengan makanan yang halalan thayyiban. Kemudian di surat An-Nahl juga, ini surat yang diturunkan di Mekah, maka makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Ini juga menariknya bahwa ini ungkapan yang disampaikan, diperintahkan Allah
untuk disampaikan oleh Rasulullah itu kepada seluruh umat manusia gitu. Karena waktu itu masih di Mekah. Kemudian juga surat Al-Maidah ayat 87-88, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu. Kemudian juga sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan makanlah makanan yang halal lebih baik gitu. Ya. Jadi ini kemudian nanti ada surat Al-A'raf 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'its. Ini yang ketika menjelaskan tentang rasul yang akan dikirim di akhir zaman gitu ya kepada umat Nabi Musa di Gunung Tur gitu ya. Kemudian juga nih Al-Maidah itu, nah yang dua terakhir ini apa namanya? Oh ya, ini yas'alunaka madza uhilla lahum kul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepadamu makanan mana yang halal, katakanlah dihalalkan bagimu makanan yang baik. Kemudian surat Toha juga, makanlah rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpa kamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia. Kulu min thayyibati ma razaqakum wala tatawu fihi fayahillu alaikum ghadabi. Jadi makanlah dari rezeki yang baik. Jadi ini seakan-akan thayyib dan halal itu di interchange gitu, di halal itu digunakan sebagai pengganti thayyib, thayyib itu digunakan sebagai pengganti halal di dua ayat terakhir itu. Kemudian juga ada Al-Anfal, tapi nanti yang bahasnya tuh yang awal-awal terutama. Jadi apa fenomena yang ada di sebentar. Oke. Sorry ya, ini oke. Oke. Nah, di kedokteran sendiri kalau misalnya kita tahu, kalau kita cari di internet gitu ya, itu banyak sekali panduan-panduan untuk hidup sehat yang berhubungan dengan makanan gitu. Nah, ini misalnya tulisan-tulisan makanan yang harus dihindari agar sehat, agar panjang umur, untuk lebih hidup lebih sehat misalnya. Tapi itu sebenarnya semuanya itu makanan-makanan halal yang harus dihindari gitu. Ya, jadi ini apa namanya, ada statement di dunia kedokteran itu seolah-olah didukung oleh para ahli gizi, para ahli kedokteran yang mengatakan bahwa ada makanan-makanan halal tertentu yang harus dihindari kalau kita pengen tetap sehat gitu. Nah itu apa namanya, salah satu yang mendasari kenapa kita bahas ayat-ayat yang berhubungan dengan halalan thayyiban ini. Bahkan ada yang sampai ekstrimnya tuh mengatakan bahwa makanan-makanan halal itu sebenarnya sesuatu yang racun gitu. Misalnya pakar-pakar nutrisi mengatakan bahwa gula itu adalah racun yang manis gitu. Kemudian juga misalnya apapun jenisnya gula itu racun, walau istilahnya dikatakan oleh ahli gizi bahwa ahli gizi yang ada di Indonesia bahwa kalau Anda ingin awet muda jangan makan gula gitu ya. Nah, terus juga buat seorang muslim gitu ya, kalau kita khususnya buat saya pribadi yang istilahnya bergerak di bidang kesehatan tuh ada sesuatu yang kurang bisa difahami gitu, bahwa ada sesuatu makanan atau minuman yang sebenarnya Allah telah halalkan, telah Allah jadikan halal gitu ya untuk manusia untuk dimakan, tapi ternyata makanan yang Allah halalkan itu tuh berbahaya buat manusia gitu. Itu tuh untuk orang dokter yang non muslim mungkin nggak terlalu masalah gitu ya, tapi untuk seorang dokter muslim itu agak hal ini tuh jadi kayak kontroversial gitu. Kok sama Allah dihalalkan, tapi kok makanan itu merusak gitu. Seolah-olah Allah tuh nggak tahu bahwa makanan itu merusak sehingga dihalalkan gitu. Itu agak kontradiktif dengan fakta-fakta di dunia kedokteran. Kalau kalau dokternya yang istilahnya nggak tahu Quran gitu ya, atau nggak ngerti filosofi tentang kasih sayang Allah gitu ya, kayaknya sih nggak akan terlalu masalah gitu. Oke, terima aja orang, bukti-buktinya menunjukkan ada penelitian jelas gitu ya. Tapi kalau misalnya bahwa kalau dari sudut pandang filosofinya aja sebelum kita lihat ayat-ayat Qur'annya gitu, kok Allah tuh ada makanan di muka bumi ini yang halal, yang Allah halalkan kita boleh makan,
Tapi ternyata menurut para ahli kedokteran, para ahli kesehatan, para ahli gizi itu tuh bisa merusak tubuh kita gitu. Itu tuh secara logika filosofi Qurannya tuh nggak sesuai dengan kasih sayang Allah, dengan pengetahuan Allah, kesempurnaan pengetahuan Allah gitu. Jadi itu yang salah satu yang mendasari studi kita tuh tentang hari ini tentang halalan thayyibah. Jadi bagaimana sih pesan dari Quran, dari Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan makanan dalam hubungan dengan kesehatan kita, ya. Dan bahkan kadang-kadang yang bikin bingung tuh ada ahli-ahli istilahnya kesehatan yang istilahnya jadi referensi para muslim dan muslimah dalam negeri, misalnya itu pembicaranya cukup populer gitu ya, tentang resep sehat. Misalnya harus dihindari 5 jenis makanan agar tidak mudah terserang penyakit. Bahkan kalau bisa sih nggak makan sama sekali. Itu tuh makanan-makanan halal, misalnya gula pasir nggak boleh, susu sapi nggak boleh, beras putih juga nggak boleh, produk tepung, minyak goreng. Jadi ini semua makanan-makanan yang sifatnya halal udah jelas-jelas sama Allah dihalalkan, tapi harus dihindari agar tidak mudah terserang penyakit. Jadi seolah-olah tuh Allah tuh nggak tahu bahwa makanan-makanan ini tuh bisa menyebabkan seseorang tuh gampang terserang penyakit. Itu kan rada-rada aneh gitu logikanya tuh. Padahal kunci kesehatan kan sebenarnya ini penting sekali kita bahas. Kenapa? Karena di kedokteran sendiri itu ada prinsip you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Dan ini tuh sejalan sama pesan dari Rasulullah SAW, sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit gitu ya. Jadi bahwa kita tuh apa yang kita masukkan ke perut kita, apa yang ada di perut kita tuh akan jadi sumber banyak sekali penyakit, karena perut itu adalah gudang penyakit, sumber dari penyakit adalah perut. Jadi sumber dari penyakit-penyakit yang lain yang ada di manusia itu awalnya itu dari perut. Jadi sumber awalnya kata Rasulullah SAW. Jadi sesuai dengan prinsip di kedokteran filosofi bahwa begitu penting makanan itu menentukan kualitas kesehatan kita, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Ya. Nah, pertanyaannya jadi apakah semua yang apakah halal itu tuh dibedakan dengan toyib gitu. Jadi kalau misalnya ada makanan halal tapi tidak toyib gitu ya, jadi pakai dan, atau halal lagi toyib. Jadi semua yang halal itu toyib, semua yang toyib itu halal gitu. Ini yang akan kita angkat sedikit, moga-moga bisa jadi bahan diskusi ke depan ya. Yang pertama ini yang bisa kalau teman-teman pengen lebih dalam itu ada kebetulan yang diperluknya kan surat Al-Baqarah, Ali Imran dan beberapa surat yang lain itu ada diperluknya. Jadi kita bisa lihat bahasan khusus tentang surat Al-Baqarah ini yang ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian ini dikatakan ini tuh jadi yang menarik sendiri kata Ustadz itu banyak sekali ungkapan halalan thayyiban itu dalam satu kalimat gitu, dan tidak pernah digunakan kata dan wawu gitu. Halalan wa thayyiban itu nggak pernah ya, seperti selalu digunakan halalan thayyiban gitu. Ya itu yang satu yang menarik tentang bahasan halal dan thayyib ini. Nah, ini juga mirip misalnya tentang pembahasan yang terbaru nih di Bayyinah yang Bayyinah channel yang di YouTube tentang pembahasan hitting woman An-Nisa ayat 34. Di surat An-Nisa itu ketika ngebahas bagian ketiganya kalau nggak salah, ketika Ustadz ngebahas fasolihatu qanitatu hafizatun lil ghaibi bima hafizallah gitu, itu tuh tidak digunakan kata wau gitu. Jadi seolah-olah orang wanita-wanita yang soleh itu ialah yang qanitatun hafizatun, yang taat lagi memelihara. Jadi itu si qanitatun hafizatun itu tidak dipisahkan dengan wau. Jadi itu tuh satu kesatuan. Jadi kalau pengen dibilang soleh itu harus qanitatun hafizatun juga gitu ya. Jadi lagi memelihara. Begitu juga ayat-ayat halal dan thayyib itu nggak pernah menggunakan halalan wa thayyiban gitu, tapi halalan thayyiban aja langsung gitu. Itu contoh ilustrasi yang bisa mirip-mirip dengan ini ya, dengan analoginya dengan yang halalan thayyiban tadi ya. Nah, untuk ngelihat konteksnya, kita tuh kalau Ustadz bilangnya
kalau kita pengen lihat ayat 168 gitu, untuk tahu konteksnya itu kita harus lihat ayat-ayat sebelumnya, terutama dalam satu tema yang sama. Nah ini tuh lagi ketika ngebahas ayat 168 tadi yang ya Yohanes kulu mimma fil ardi halalan thayyiban tadi, itu tuh sedang membahas tentang bahwa Allah tuh menggambarkan di Quran itu orang-orang yang di hari akhir yang mereka tuh jadi istilahnya jadi tokoh di dunianya yang banyak followernya gitu ya. Ketika itu tuh orang-orang yang diikuti itu tuh akan berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti ketika mereka melihat. Jadi ketika mereka melihat azab di hari akhir tadi, si yang diikuti itu akan memutuskan hubungan sama sekali dengan followernya gitu. Dan kemudian si followernya akan bilang di ayat Al-Baqarah ayat 167, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka. Ya, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami di hari akhir ini gitu, di hari perhitungan ini. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Jadi ini tuh konteksnya ya ketika mau Allah membahas ya, memanggil ya ayuhanas, wahai seluruh umat manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah dari apa yang ada di bumi, apa aja yang ada di bumi, makanan-makanan yang halal lagi thayyib gitu ya. Itu tuh sedang membahas tentang follower yang berlepas diri dari yang tokoh, pakar atau siapapun lah yang sedang mengatakan mereka berlepas diri dari para followernya, dan si followernya bilang kalau aja kami dapat kesempatan balik ke dunia, kami akan berlepas tangan dari mereka. Jadi ini konteksnya tuh sedang membahas tentang itu. Nah, itu apa hubungannya tentang ya ayuhanas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi ayat sebelumnya itu membahas tentang perbudakan antara follower dengan yang di-follow-nya ya. Bahwa si followernya itu tuh mengikuti apapun yang diomongin sama si yang dia follow, karena dianggap itu follower yang dia ikutinnya itu tuh orang-orang yang punya referensi, bisa dipercaya, kemudian juga punya pengetahuan yang luas, punya ilmu yang banyak gitu ya. Nah, perbudakan ini tuh, jadi dia tuh menerima tanpa reserve semua yang dikatakan oleh yang dia ikuti tadi. Nah, Allah bilang bahwa perbudakan ini tuh ketika dibahas juga Ustaz Toman tuh, perbudakan ini akan menyebabkan kesempitan. Sementara Allah menawarkan kebebasan dan kemudahan gitu. Nah, jadi larangan makan ini, nggak boleh makan itu gitu ya, di luar yang diatur oleh Allah itu akan menyebabkan kesempitan, akan menyebabkan karena perbudakan kita tanpa reserve terhadap yang disampaikan oleh para pakar tadi ya, pakar dalam artian yang punya persepsi yang tadi salah, bahwa ada makanan-makanan halal yang ternyata merusak tubuh itu, kita ikutin, itu tuh akan menyebabkan kesempitan. Jadi artinya maksudnya kita sebagai orang awam sih nggak pernah bikin aturan sendiri gitu, nggak pernah tiba-tiba ini nggak boleh gula pasir nggak boleh, atau produk tepung tuh jangan, minyak goreng jangan dipakai. Itu tuh kita nggak bikin sendiri, atau gula itu adalah racun gitu. Itu tuh kita nggak bikin sendiri, tapi kita ngedengar ada orang yang kita jadikan referensi, terus dia bilang bahwa itu tuh ada makanan-makanan halal yang berbahaya, terus kita ikutin gitu. Nah itu tuh kata Ustadz itu akan menyebabkan kesempitan gitu. Kita tuh tidak bikin larangan sendiri, tapi jadi follower pakar-pakar kesehatan yang mengatakan bahwa makanan-makanan ini dan makanan-makanan itu tuh berbahaya buat kesehatan. Jadi sebenarnya, nah ini yang dasar dari materi, pesan utama dari materi kali ini tuh, karena makanan itu tuh sangat penting buat kesehatan kita. Rasul di surat ya hadis riwayat Muslim tadi bilang perut adalah gudang penyakit, sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit gitu ya. Itu tuh menunjukkan bahwa makanan ini sangat penting gitu buat kualitas kesehatan kita, baik kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan spiritual gitu ya. Nah, kalau misalnya Allah bilang bahwa dari seluruh makan yang ada di muka bumi ada makanan-makanan halal yang baik bagi kamu gitu, itu tuh satu informasi yang sangat berharga gitu. Kita tuh nggak usah pusing lagi mikirin makanan ini bagus, makanan ini berbahaya buat kesehatan atau enggak. Kita cukup ikuti larangan dan panduan makanan halal dan haram,
dari Allah aja gitu, dalam Quran yang dijelaskan sama Rasulullah SAW, di hadis-hadisnya yang hadis-hadis yang sahih gitu ya. Karena itu tuh informasi yang sangat berharga, dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade tuh dunia kedokteran tuh bisa berubah-ubah gitu. Pernah waktu itu waktu ingat saya waktu awal-awal sekolah itu dikatakan bahwa kalau jangan makan makanan yang berminyak ya, dikurangin atau kalau bisa dihindarin sama sekali karena itu akan menyebabkan kolesterol kita naik. Kemudian setelah saya lulus jadi spesialis 10 tahun, 20 tahun kemudian tuh ternyata itu tuh direvisi. Ternyata kolesterol tubuh itu yang berbahaya itu bukan dari makanan. Makanan tuh hanya menyumbang sekitar 20% dari seluruh nilai kolesterol buruk yang ada di darah kita. Jadi itu bisa direvisi gitu. Makanan yang tadinya dianggap nggak boleh, oh ternyata hanya berperan sekitar 20% aja terhadap kadar kolesterol tinggi yang berhubungan misalnya dengan penyakit jantung, penyakit stroke gitu. Jadi kalau kita dapat kita yakin bahwa semua yang Allah halalkan itu baik, itu tuh sangat memudahkan gitu. Itu tuh sangat liberating gitu. Jadi tidak akan menyebabkan kesempitan dan pada prakteknya tuh banyak sekali pasien-pasien yang istilahnya benar-benar sempit hidupnya gara-gara dia tuh merasa ini nggak boleh makan, itu nggak boleh makan. Apa dong yang saya makan? Kata dokter nggak boleh makan ini, kata ahli gizi nggak boleh makan ini. Akhirnya benar-benar makanannya itu dibatasi dan itu tuh menyebabkan kesempitan. Di ayat lain tuh nanti dibahas bahwa kesempitannya itu bukan kesempitan biasa, tapi kesempitan seperti seorang budak yang istilahnya di kerangkeng pakai besi gitu di sininya dihubungkan sama budak yang lain gitu. Itu tuh nanti ada gambarannya di ayat yang lain. Jadi ini informasi yang sangat akurat dari Allah bahwa ini yang makan ini loh yang baik, yang halal dan yang halal ini baik bagi kalian gitu ya. Tidak hanya untuk fisik tapi mentalnya sampai spiritualitas kita. Nah ini beberapa yang diucapkan sama Ustadz Noman yang menarik saya kutip aja ya. What's really fundamental about yang paling fenomenal tentang studi dari Quran ini adalah kadang-kadang Allah membuat koneksi hubungan antara hal-hal yang kita sebagai manusia itu tidak pernah bikin hubungan gitu ya. Jadi kata Allah tuh people gitu ya, ya Yohanes, eat whatever you find on the earth. Jadi kulu mimma fil ardi gitu. Makan apa aja yang kamu temukan di dunia ya, di muka bumi ini, di dalam bumi juga gitu ya, which is halal ya, halalan thayyiban as well as thayyib gitu. Permissible, halal itu diterjemahkan permissible, unleash, open up for you, as well as thayyib yang sekaligus thayyib itu good and pure. People eat whatever you find on the earth which is halal as well as thayyib gitu. Jadi halal dan thayyib itu tuh disatukan. Jadi kata Ustadz, Allah yang menyediakan buat kita segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kita gitu ya. He decided that Allah tuh memutuskan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bagus buat kita ya, makanan-makanan, minuman tertentu yang ada di dunia dan tidak bagus buat kita. Nah, ini ada beberapa di antaranya, cuman sedikit, nggak banyak kok larangannya. Selain itu, eat whatever you want. Makan apa aja, minum apa aja yang kamu mau. Yang penting ini aja yang panduannya yang kamu nggak boleh. Ini tuh berbahaya buat kamu, nggak bagus, tidak good, tidak pure gitu ya. Terus juga karenanya saya Allah larang untuk agar kita tidak konsumsi gitu. Ya, jadi bila kita benar-benar memahami bahwa Allah adalah provider atau apa yang memberikan segala nikmat buat kita. Ketika Allah bilang bahwa ini baik buat kita akan mengambil si pesan ini tuh dengan sepenuh hati, kita menerima dengan sepenuh hati, dengan penuh rasa terima kasih, dikasih tahu bahwa ini tuh makanan-makanan yang baik buat kamu nih gitu. When he told you, ketika Allah bilang bahwa ini juga jelek buat kita, maka kita akan menerima dengan sepenuh hati, dengan rasa syukur, dengan tidak ada keberatan sama sekali gitu ya. Jadi kalau kita seolah ketika ada makanan yang halal, ada makanan halal yang kita tuh nggak mau terima, atau ada makanan haram yang kita tuh berat untuk menjauhinya, masalah akar permasalahannya itu bukan pada istilahnya bukan pada pola pikir kita tentang makanan apa yang baik atau yang buruk atau segala macam, tapi akar permasalahannya adalah kita tuh belum menginternalisasi di hati kita tuh bahwa Allah tuh benar-benar yang mengurus kita, menyediakan bagi kita segala sesuatu yang segala nikmat itu. Jadi
Allah tuh nggak punya kepentingan buat kita. Jadi kalau Allah bilang ini bagus buat kamu, itu tuh kita tuh memang itu tuh tujuannya buat kita gitu ya. Jadi ketika Allah pengen kamu jangan makan ini gitu ya, atau jangan dihindarilah makanan-makanan ini, itu tuh nggak ada kepentingannya buat Allah, semuanya tuh untuk kita gitu. Nah itu tuh yang belum kita internalisasi ketika kita masih keberatan ada makanan-makanan halal yang kita boleh makan, kita masih nganggap itu berbahaya atau tidak baik buat kesehatan kita, atau ada makanan-makanan haram yang Allah larang tapi masa sih sedikit aja kan nggak apa-apalah gitu. Jadi masalahnya bukan masalah pada masalah yang lain, tapi masalahnya itu di dalam hati kita tuh kita tidak menginternalisasi bahwa Allah tuh memang benar-benar pengen yang terbaik buat kita gitu. Nah, kemudian nanti ketika bahas surat Al-Baqarah 168 ini yang menarik tuh Ustadz tuh meng-quote ayat di Al-A'raf 147 yang tadi yang akan dibahas nanti, yang ketika Nabi Musa itu dengan 70 pemimpin Bani Israel diajak sama Nabi Musa ke Gunung Tur untuk bertaubat karena telah melakukan istilahnya yang penyembahan terhadap menyembah sapi emas itu. Itu tuh di saat itu dikabarkan bahwa ada ayatnya nanti kita bahas. Kemudian intinya bahwa Rasul itu di akhir zaman kalian tuh kalau kamu pengen dimaafkan, kamu harus beriman dan membantu perjuangan seorang nabi ummi ya, yang salah satu tugasnya itu wa yuharrimu alaimul khaba'its, mengharamkan bagi kamu apapun yang jelek buat kamu. Jadi artinya ayat itu tuh di quote ketika bahas surat Al-Baqarah 168 ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi Allah tuh hanya membuat makanan-makanan yang haram, yang hal-hal yang haram itu tuh yang berbahaya, yang menjijikan, yang kotor, yang istilahnya bisa menyebabkan terkontaminasi, yang buruk gitu. Semua yang buruk itu hanya yang buruk-buruk aja yang Allah haramkan gitu. Semua selain itu tuh semuanya tuh boleh gitu. Ya. Jadi istilahnya selain itu tuh boleh-boleh aja. Jadi cuma sedikit kok hal-hal yang nggak boleh itu gitu ya. Jadi Allah tuh kalau mengharamkan, jadi wayu harimu. Jadi ayatnya kan wahyululahumut thayyibat wayu harimu alaimul khaba'its. Dan Allah Rasul ini akan menghalalkan semua bagi kamu yang baik-baik dan akan mengharamkan semua yang buruk bagi kamu gitu. Itu nanti akan kita bahas juga di di bahasan tentang ayat tadi. Di Al-Baqarah 168 ini Ustadz tuh memberi contoh ketika ada orang yang agak keberatan gitu, ada alergi ketika Allah mengatakan bahwa ini nggak boleh, ini haram gitu ya. Padahal sebenarnya jumlah yang diharamkan cuma sedikit, cuma agak keberatan gitu. Masa sih minum khamr sedikit aja nggak boleh gitu kan? Itu kan cuman nggak sampai mabok misalnya. Nah itu tuh kadang-kadang agak-agak keberatan di dalam hatinya ketika ini nggak boleh makan. Orang-orang di seluruh dunia makan daging babi nggak apa-apa, masa kita nggak boleh, kenapa sih gitu. Nah itu tuh sebenarnya masalah utamanya tuh ada di hati kitanya yang belum menerima bahwa Allah tuh menginginkan yang terbaik buat kita ketika ketika Allah Subhanahu wa taala melarang ini, membolehkan yang ini tuh benar-benar buat kita gitu. Nah, Ustadz juga bilang fenomena yang sebaliknya juga terjadi, anehnya tuh keberatan terhadap makanan yang dihalalkan Allah. Ada orang-orang yang alergi ketika Quran mengatakan makanan ini halalan thayyiban bagi kamu. Karena ada tokoh panutan, misalnya pakar, tokoh ahli kesehatan, pemimpin yang bilang bahwa makanan ini tuh, makanan halalan ini tuh buruk gitu. Jadi makanan halal ini tuh buruk bagi kesehatan. Terus kita lebih senang jadi follower mereka dibandingkan jadi follower Quran yang bilang bahwa semua makanan halal itu thayyib gitu. Ya. Jadi nggak mau makan halalnya itu bukan karena nggak suka gitu atau ada alergi misalnya ya, atau alasan-alasan kesehatan gitu ya, atau alasan selera aja, tapi karena di dalam hatinya itu masih ada keraguan. Kalau itu tuh Ustadz tuh gambarin orang-orang di zaman Rasulullah tuh ketika ada makanan yang telah dihalalkan, tapi ada kebiasaan di zaman jahiliyah tuh bahwa makanan ini tuh nggak boleh. Misalnya makanan yang ada kalau misalnya ternak gitu mati, terus hamil terus mati, yang di kandungannya itu nggak boleh dimakan sama laki-laki, sama perempuan gitu, hanya boleh buat laki-laki. Jadi ketika dia udah masuk Islam, ketika ada yang seperti itu tuh dia masih terbawa sama makanan kebiasaan zaman jahiliyah dulu yang ini tuh sebenarnya nggak boleh buat
apa ya, anak yang ada di kandungannya, bayinya itu tuh nggak boleh disembelih untuk dimakan untuk orang wanita, tapi buat laki-laki boleh. Nah itu masih ada di dalam hatinya tuh kebiasaan itu yang masih mengakar gitu, dan itu tuh membuat dia tuh agak keberatan gitu, ngejalanin istilahnya perintah Allah tentang makanan yang halal tadi. Jadi artinya alasan itu kan, ya kan ini halal, tapi kan bukan berarti saya harus makan kan gitu. Itu istilahnya pertanyaannya yang jadi argumentasi dia nggak mau makan itu bukan dia karena nggak suka, dia misalnya suka makanan daging sapi gitu, tapi karena si daging sapinya itu ternyata ada syarat-syarat tertentu ini yang menurut tradisi dia tuh nggak bagus gitu ya, zaman jahiliyah dulu dia tetap terima, jadi tetap nggak mau makan dia tuh, walaupun sama Allah sudah halalkan. Nah, untuk yang orang-orang seperti ini tuh bahkan perintahnya tuh Allah tuh berfirman tuh, ya Yohanes kulu mimma fil ardi, makanlah gitu. Jadi kayak perintah, you better eat what Allah made permissible, good, pure, that Allah has opened up for you. Kamu sebaiknya kamu harus makan nih makanan ini karena ini telah dibuat halal buat kamu. Ini makanan yang baik, halalan thayyiban, good, pure, dan Allah telah bukakan buat kamu untuk dimakan, eat gitu. Jadi kulu gitu. Jadi seolah-olah kayak perintah gitu. Jadi kamu tuh harus makan gitu. Istilahnya tuh kata-katanya tuh kayak gitu kata Ustadz tuh. Jadi ya sebenarnya kalau secara kesehatan sih, kalau kita nggak suka salah satu makanan yang halal tuh nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya masalahnya selera, bukan karena kita menganggap itu buruk buat kesehatan, kita cuma ya saya nggak suka aja gitu. Dan tapi kita juga nggak mencela makanan yang tidak kita suka. Tapi istilahnya nggak perlu dimakan aja gitu. Seperti yang dicontohkan Rasulullah misalnya. Rasulullah itu di hadis Bukhari dan Muslim dikatakan Nabi SAW tidak pernah mencela makanan halal ya, tidak pernah mencela makanan halal sekalipun. Apabila beliau suka, beliau memakannya, beliau tidak suka, beliau meninggalkan. Jadi itu masalah preference saja, ini suka atau enggak. Kita kan nggak semua makanan suka gitu. Tapi jangan sampai di dalam hati kita tuh kita nggak mau makan ini, padahal kita suka karena kita yakin bahwa kata orang, kata pahali, kata pakar itu berbahaya buat kesehatan kita, padahal Allah telah bilang ini tuh makanan yang halal gitu. Ya, jadi kita biasanya tuh makanan-makanan kayak gini kan dibilangnya, wah jangan hati-hati ini bisa ngerusak kesehatan. Jadi kita tuh mencela makanan ini secara tidak langsung, nggak bilang makanan ini jelek, tapi hati-hati makanan ini tuh ya walaupun halal, tapi dia bisa bikin kolesterol kita naik, bisa bikin asam urat naik, bisa bikin tensinya naik gitu. Seolah-olah itu tuh makanannya tuh berbahaya buat kesehatan kita. Nah itu yang perlu jadi refleksi buat kita bahwa semua makanan ini kan halal sebenarnya, tapi kita tuh dengan mudahnya bilang, oh hati-hati jangan makan ini, jangan makan itu. Nah itu tuh ayatnya tuh bahkan Nabi aja ketika pernah kan waktu itu kita bahas surat At-Tahrim ya, ya Yuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallallah, apa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagi kamu. Jadi kita tuh nggak bisa, itu tuh hukumnya tuh berat gitu kalau kita bilang sesuatu yang Allah halalkan kemudian kita haramkan gitu ya. Yang menarik adalah panggilan yang Allah gunakan di ayat ini. Jadi surat Al-Baqarah kan surat Madaniyah gitu ya. Jadi biasanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu gitu, atau ya Bani Israel, atau ya apa namanya ya ahlul kitab gitu ya. Tapi di surat Al-Baqarah ini menariknya ketika itu tuh lagi bahas tentang portion tentang apa namanya Bani Israel kalau nggak salah tuh. Terus tiba-tiba Allah tuh switch gitu. Nggak ya ayyuhalladzina amanu ya Bani Israel, nggak ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban gitu. Jadi panggilannya tuh wahai seluruh umat manusia, wahai Bani Adam gitu ya semua ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah yang apa aja yang ada di bumi yang sudah saya halalkan, yang thayyib, yang baik bagi kamu. Jadi itu tuh menyiratkan bahwa makanan yang halal itu tuh akan memberikan manfaat ya, fisik, mental, spiritual, itu bukan hanya untuk orang Islam tapi juga untuk seluruh umat manusia terlepas apapun agamanya gitu. Jadi kadang-kadang Allah tuh memanggil untuk ini tuh pesannya untuk seluruh umat manusia gitu, bukan cuma umat Islam. Umat manusia itu walaupun dia belum menerima Islam, dia akan mendapat manfaat kalau dia makan makanan yang halal dan thayyib tadi. Jadi ada ya, nanti ketika bahas ayat yang lain juga ada yang menarik, ada kelompok Sikh gitu ya, agama di India kalau nggak salah, yang dia tuh nggak punya aturan makan gitu. Dia cuma aturan makannya itu cuman pokoknya jangan makan apa yang dihalalkan sama orang Islam. Itu tuh pokoknya kita hindari makan itu aja. Pokoknya apa yang dihalalkan kita hindari. Itu larangan kita tuh cuman itu. Kita tuh boleh makan apa aja kecuali makanan yang dihalalkan bagi orang Islam gitu. Saking
ada kebencian yang sangat mendalam terhadap kaum muslimin di India tadi gitu sih, golongan Syiah tadi. Jadi ini ayat yang tadi yang pertama surat Al-Baqarah 168. Ya. Kemudian kita lanjut ke yang surat An-Nahl ayat 114. Ini juga menarik ya. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Nah, ini maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kalau konteksnya sekali lagi kita lihat ke ayat-ayat sebelumnya, itu tuh sedang membahas tentang satu negeri yang dulunya tuh aman lagi tentram. Ini tuh nyindir orang Mekah, disebut kata Ustadz Nyoman tuh, itu nggak disebutin negerinya, tapi ada negeri yang aman, rezekinya tuh datang, itu digambarkan di surat Al-Quraisy, ilafi Quraisy ilafi imrilata syita'i wasaif gitu kan. Pokoknya dia tuh mereka tuh bisa bebas berdagang kemana aja, rezeki tuh datang melimpah ruah. Tapi penduduknya tuh mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan, ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Jadi ketika mereka tuh kasih rezeki kemudian mengingkari nikmat Allah, nah bagaimana bentuk pengingkarannya tadi? Kok tiba-tiba di ayat 114 tuh Allah tuh bilang maka makanlah yang halal lagi yang baik, itu maksudnya. Kemudian di ayat 113-nya, dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya, karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim. Jadi ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang satu kota ya. Sebenarnya kalau untuk konteksnya orang Quraisy itu kota Mekah, di mana Allah memberikan kemudahan rezeki. Tapi penduduknya tuh mengingkari nikmat-nikmat tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan yang zalim dalam hal hubungannya mencari nafkah gitu. Mereka tuh bikin nyari uangnya tuh dengan riba, dengan memberikan pinjaman dengan bunga yang mencekik, dapat untung dari situ, atau berdagang tuh dengan curang, mengurangi timbangan, misalnya surat apa namanya yang apa sih lupa saya itu, yang di surat tentang wailul mutaffifin, apa namanya, celakalah orang-orang yang curang, yang mengurangi timbangan gitu ya, dengan dikurangi timbangan mereka dapat untung lebih itu dari situ, atau dengan judi kemudian menjerat orang-orang yang kecanduan judi itu dapat untungnya dari situ gitu ya. Itu tuh di bahwa perintah ini tuh ditujukan ke seluruh umat manusia, ya seluruh penduduk Mekah, walaupun orang-orang kafir Quraisy gitu ya, karena diturunkan secara Mekah, dan juga ini untuk berlaku pesannya untuk seluruh sampai akhir zaman gitu ya, bahwa semua kota walaupun dia kotanya non muslim gitu ya, bukan beragama Islam penduduknya tuh ya, ini tuh jadi perintah ini tuh berlaku untuk seluruh umat manusia gitu. Artinya umat-umat yang non muslim pun penduduk suatu negara, kalau konsumsi makanan, kalau ini jadi kalau yang tadi itu tentang halalan thayyiban itu dalam hal jenisnya, jenis makanannya. Kalau ini tuh cara memperoleh. Jadi makanannya tuh halal, anggap mungkinnya makanan ternak kayak sapi gitu, kambing gitu ya. Tapi cara memperolehnya itu dengan menipu, dengan curang, dengan riba, dengan judi dan sebagainya. Itu tuh maka akan terjadi kerusakan di masyarakat, sama Allah tuh akan ditimpakan bencana. Mula-mula orang-orang yang terzolimi itu akan merasa dizolimi, akhirnya mereka melakukan berbagai tindak kriminalitas, jadi kejadian kriminal itu meningkat. Makanya bencana ketakutan dan kelaparan itu akan timbul di masyarakat, criminal rate-nya meningkat, kemudian juga banyak orang yang nggak bisa makan karena nggak bisa dapat kerja, karena kecurangan tuh terjadi di mana-mana gitu. Nah itu tuh ketika bahas ayat ini tuh Ustadz Teman bilang tuh ada segmen dari populasi Sikh di India itu, mereka tuh cuman nggak mau makan makanan yang dihalalkan oleh umat Islam gitu, dihalalkan oleh agama Islam. Don't eat halal food because that's Muslim food. Jadi kita tuh diberi kemudahan sama Allah bahwa kita tuh dikasih bocoran ini tuh makanan yang halal ya, bahkan itu makanan orang Islam gitu. Kemudian bahkan sampai ada yang nggak mau makan karena itu makanan orang Islam. Kemudian kita bilang makanan-makanan halal tadi itu ikut-ikutan sama jadi follower orang-orang yang bilang bahwa makanan itu berbahaya buat kesehatan gitu ya. Kemudian nanti di ayat selanjutnya ya, yang itu tuh Allah mengingatkan lagi, sungguhnya Allah tuh cuma mengharamkan ini loh, ini sebagian di bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Selain itu sih nggak ada masalah gitu. Nah, terus di ayat 116-nya, janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta,
ini halal dan ini haram untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Jadi orang-orang yang bilang bahwa yang Allah halalkan dia bilang haram, yang Allah haramkan dia bilang halal gitu ya. Itu tuh berlaku kebalikan. Dan itu tuh kata-katanya di sini tuh dengan lidahmu secara dosa tuh jadi dikemas dengan sangat scientific gitu, sangat meyakinkan. Ini tuh bener loh, merusak gula tuh bener-bener racun. Ini bukti-buktinya gitu. Jadi nggak sekedar bilang kata Ustaz tuh itu nggak sekedar bilang ini nggak boleh, udah terima aja. Enggak, tapi diterangkan mekanismenya kenapa si gula itu merusak, kenapa ini tuh bisa begini, kenapa itu bisa begitu. Itu nggak cuma sekedar istilahnya istilahnya apa? Cuma sekedar ngomong aja, tapi dibuat argumentasi yang sangat meyakinkan sehingga banyak sekali followernya. Oh ya, sekarang ini saya nggak mau makan gula, sekali lagi ngerusak banget, ini racun buat otak, racun buat ini, berat badan naik segala macam. Jadi kita tuh jadi yang tadinya kita nggak ada masalah sama makanan yang Allah halalkan, terus tiba-tiba setelah baca keterangannya, artikel-artikelnya, nonton videonya langsung wah pokoknya halal. Itu seolah kita mengharamkan yang tadinya udah Allah halalkan gitu ya. Kemudian nanti ayat Al-Maidah ayat 87 88 ini menariknya lagi tuh ayat ini tuh di ayat yang 87 Allah tuh bilang wahai ya ayyuhalladzina amanu ya la tuharrimu thayyibati ma ahallallah. Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan. Kemudian di ayat dan janganlah kamu melampaui batas. Itu ada hubungannya tadi kan dengan melampaui batas itu berulang kali dibilangin jangan boleh makanan yang halal, boleh makanan yang tidak boleh makanan yang haram, pun boleh makanan yang halal itu jangan melampaui batas juga gitu. Tidak ada. Terus kemudian yang di ini ayat 88-nya itu dibalik Allahu wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Kalau yang tadi thayyibati ma ahallallah, janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik yang telah Allah halalkan, maka wakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah apa yang telah diberikan Allah sebagai rezeki yang halal lagi thayyib gitu. Jadi ini istilahnya kata Ustadz ini yang kata-katanya yang sendiri jangan kita tuh dengan mudahnya datang di medsos bikin dengan don't go around making haram the good and pure thing yang jadi Allah udah halalkan, Allah udah bilang thayyib, kemudian kita tuh bilang di medsos kemana-mana atau dibikin di wawancara bahwa ini tuh nggak boleh, itu jelek buat kesehatan gitu. Jadi he created for you. Jadi Allah telah menciptakan semua itu tuh buat kita gitu. Apapun yang ada di dunia ini di muka bumi itu semua tuh buat kamu gitu. Allah tuh ciptakan buat manusia. Jadi defaultnya gitu ya, asumsi awal itu semua yang ada di bumi itu tuh semua tuh bisa dimakan, boleh kita makan. Sampai kamu tuh diberikan informasi alasan sama Allah ini nggak boleh ya nih kecuali yang ini dan itu tuh nggak banyak gitu. Jadi Quran tuh nggak penuh dengan hal-hal halal yang boleh kita makan enggak, tapi Quran tuh berisi sedikit daftar dari hal-hal yang kita nggak boleh makan babi, makanan bangkai, makan darah, kemudian hammer gitu, itu tuh yang nggak boleh tuh nggak banyak gitu ya. Jadi bukan ini yang bolehnya nggak boleh, tapi yang nggak bolehnya cuma sedikit, sisanya tuh boleh, silakan aja gitu. Jadi kata Ustadz tuh ketika kita berusaha mengeluarkan fatwa bahwa sesuatu itu haram, padahal Allah tidak bilang itu haram, then you are asking for trouble. Kamu tuh nyari masalah gitu. Kamu tuh mencari lebih banyak masalah buat kamu sendiri. Yang bakal susah tuh kamu sendiri gitu. Ya, terus Ustadz bilang tuh is interesting halalan thayyiban come together a lot in the Quran, and what that implies is whatever Allah has made halal is in fact good and pure. It is good for you, it is pure for you. Jadi semua yang halal itu, yang menariknya kata Ustadz tuh halalan thayyiban tuh selalu datang bersama-sama di Quran tuh banyak sekali halalan thayyiban itu bareng-bareng, nggak pernah pakai wow gitu halalan wa thayyiban, tapi halalan thayyiban itu tuh mengimplikasikan bahwa apapun yang telah Allah buat halal itu tuh semuanya tuh good, pure, itu baik dan murni bagus buat kamu, it's good for you, it's pure for you. Jadi artinya itu tuh prinsipnya gitu ya. Kemudian ini yang jelasnya lagi tuh yang di surat Al-A'raf ayat 157 wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khabaits gitu ya. Dan telah nabi yang ummi ini akan menghalalkan bagi mereka
ya, segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Artinya segala yang ada di muka bumi yang baik itu sebagai nikmat dari Allah tuh Allah telah halalkan lewat Nabi yang Ummi ini, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengharamkan semua yang buruk itu telah diharamkan melalui lisan dari Nabi yang Ummi ini gitu. Dan itu tuh sebagai nikmat yang telah sempurna. Makanya di surat Al-Maidah ketika membahas tentang berhubungan, nanti ada ayat yang berhubungan, mereka bertanya kepadamu tentang makanan yang halal. Itu tuh katakanlah telah dihalalkan semua yang baik bagi kamu gitu. Itu tuh makanya ada ayat yang penutup ayat-ayat yang di akhir tuh pada al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu salah satu bentuk kenikmatan terbesar. Kesehatan itu adalah nikmat terbesar sesudah iman, kata Rasul, dan cara sehat itu adalah kunci kesehatan itu, kata Rasul, itu sumber dari penyakit adalah perut adalah gudang penyakit gitu. Jadi makanan itu sangat penting, dan kita tuh dikasih bocoran sama Allah telah dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk gitu. Jadi ayat ini tuh diturunkan tuh ketika itu tuh anehnya tuh yang luar biasa tuh adalah konteks ayat ini turun katanya. Nanti ketika Nabi Musa memohon ampun mengajak 70 pemuka kaum Bani Israel menghadap Allah di Gunung Tur gitu ya, memohon ampun atas dosa syirik menuhankan patung sapi tadi, itu tuh sama Allah dibilang, kamu akan, walaupun kamu melakukan syirik yang luar biasa gitu ya, dosa yang luar biasa, kamu akan diampuni, tapi nanti syaratnya kamu tuh nanti kaum kamu tuh nanti ketika datang Nabi yang Ummi, yang akan ada seorang datang Nabi yang Ummi, yang salah satu sifatnya adalah, yang salah satu tugasnya, salah satu nikmat bagi umat manusia itu dia akan menghalalkan Sallallahu Alaihi Wasallam semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Ciri satu yang nanti di ayatnya tuh, ciri yang satu ini dihubungkan dengan menghilangkan beban yang berat gitu. Kalau kita membuat larangan yang tadinya halal kita haramkan, yang haram kita halalkan gitu ya, terutama yang halal kita haramkan, itu tuh seperti bahasanya tuh, dari segi bahasa tuh seperti kalung besi yang mengikat leher seorang budak gitu. Begitulah yang terjadi bila kita mengharamkan yang Allah telah halalkan. Timbul beban yang bukan sekedar beban biasa, tapi beban berat yang sangat menyulitkan dan menyiksa gitu. Ini kita lihat ayatnya gitu ya. Jadi nanti tuh kalau kamu jadi Allah tuh bilang ke zamannya Nabi Musa kepada pemuka 70 pemuka ini dan Nabi Musa juga, kalau kamu akan dimaafkan kalau kamu nanti juga asal kamu mengikuti Rasul Nabi yang Ummi yang namanya mereka dapat tertulis dalam Taurat dan Injil. Jadi diterangin juga nanti Nabi Isa tuh akan datang sama kamu gitu ya. Kemudian Nabi yang akhir ini tuh akan menyuruh bagi mereka berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'its, dan dihubungkan dengan dan membebaskan beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Nah, kata-katanya tuh, kata Ustaz tuh, kata-kata beban belenggu ini tuh kayak tadi, kayak gambar yang budak yang dipakai tali, kemudian dihubungkan dengan budak yang lain. Itu tuh bebannya tuh bukan sekedar beban biasa yang ya kayak kita dapat beban hidup gitu, nggak kayak gitu, tapi beban yang benar-benar berat gitu. Dengan kalau kita mengharamkan apa yang telah Allah halalkan tadi gitu. Kemudian, nah ini juga ini tadi yang surat ini. Nah, kemudian yang tadi kan kita ingat tadi ketika bahas surat Al-Baqarah ayat 68, Ustadz mengutip ayat ini, wa yuharrimu alaihimul khaba'its, telah diharamkan semua yang buruk bagi kamu gitu. Ya. Dan yang terakhir ini nggak akan terlalu banyak dibahas, cuma menunjukkan bahwa di surat Al-Maidah misalnya, Allah tuh menggunakan halal dan thayyibah tuh interchangeably. Jadi kayak yang satu kesatuan aja. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya, mereka tuh nanti ya Rasul, ya Muhammad SAW, mereka tuh nanti pasti akan bertanya kepada makanan apa sih yang halal tuh gitu. Jadi nanti zaman sekarang tuh saking pusingnya itu mana sih yang boleh dimakan gitu, mana sih makanan yang saya boleh makan, kok kata ahli ini jelek, kata ahli itu nggak boleh, kata ahli ini nggak bisa dimakan, bisa bikin ini. Mereka pasti bertanya kepadamu makanan mana yang halal. Katakanlah wa yuhillu qul uhilla lakumut thayyibat, telah dihalalkan bagimu makanan yang thayyib gitu. Jadi seolah-olah itu semua makanan yang thayyib itu udah dihalalkan lah, udah nggak usah pusing gitu ya. Kemudian di surat Toha tuh dibalikin, makanya makanlah dari rezeki yang baik, kulu min thayyibati ma razaqnakum
wala tatghaw fihi fayahillu alaikum gitu. Jadi makanlah dari rezeki yang baik. Jadi ketika Allah bilang makanlah rezeki yang baik gitu. Makanlah rezeki yang baik itu udah pasti halal gitu. Jadi seolah-olah cuman ngomong gak usah bilang halalan thayyiban, makanlah dari rezeki yang baik itu pasti halal gitu. Asal jangan melampaui batas gitu. Nah, itu aja sebenarnya ya. Kemudian nah panduannya dalam Islam itu jadi sangat sederhana. Sebagai penutup ini terakhir kayaknya ya. Tentang ada satu ayat di Quran yang dibahas di tafsir Universitas Islam Madinah. Jadi ceritanya tuh bahwa ada seorang tabib pribadi Khalifah Harun al-Rashid ya, yang agamanya Nasrani bertanya kepada salah satu ulama di zaman itu. Dalam kitab Al-Quran kok nggak ada sedikit pun dibahas ilmu tentang kedokteran kitab kamu tuh gitu. Kemudian sang ulama tuh menjawab, sesungguhnya Allah telah mengumpulkan ilmu kedokteran dalam satu ayat dari kitab kami. Sang tabib kemudian nanya lagi, ayat apa sih itu? Kemudian si alim tadi membacakan firman Allah, wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebihan, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ini tuh dikatakan sama si ulama tadi itu adalah seluruh ilmu kedokteran tuh ada di sini gitu. Jadi ilmu kedokteran tuh bukan pada apa yang boleh kita makan atau apa yang nggak kita makan. Ini boleh, ini nggak boleh, ini dihindari, ini kalorinya harus dijaga. Nggak kayak gitu gitu. Kunci di kedokteran itu menurut si ulama tadi itu terletak di ayat ini gitu. Kalau kita pengen sehat secara fisik, secara mental, secara kedokteran lah gitu ya. Ini nih ayatnya, kuncinya tuh ayat itu dikumpulkan di ayat ini, saking pentingnya ayat ini gitu. Wakulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Tadi kan ayatnya itu senada dengan ayat yang tadi, janganlah melampaui batas, janganlah melampaui batas gitu. Pokoknya boleh makanan yang halal, apapun boleh, jangan melampaui batas gitu. Nah itu aja sebenarnya. Nah sementara ayat yang tadi tuh hadis yang tadi ada juga, jadi artinya ini tuh mengimply gitu ya, menyeratkan kalau kita makannya berlebihan, jadi kita tuh boleh makan halal apa aja, tapi kalau kita makanan yang halal tadi tuh berlebihan, makan minum yang halal tadi berlebihan, maka akan timbul berbagai penyakit gitu. Karena makannya tuh makanan halal tapi berlebihan. Jadi si makanan halal itu tuh memang bisa bikin penyakit, bikin kolesterol naik, bikin gula naik, berat badan naik, tekanan darah tinggi naik. Tapi kalau kita makannya tuh secara berlebihan gitu. Nah, panduan berlebihan itu nanti ada pembahasan khusus apa sih pesan-pesan dari Rasulullah yang membuat kita tuh bisa menghindari dari makan dan minum secara berlebihan gitu. Cuman intinya tuh ketika timbul banyak penyakit tadi, Islam sebagai agama yang sempurna tadi itu memberikan panduan. Jadi kalau kamu makan makanan yang halal aja, menghindari makanan yang haram, kamu tuh pasti sehat. Kecuali kalau kamu makannya berlebihan. Kalau kamu makannya berlebihan, makan halal tadi berlebihan, ya, maka akan timbul berbagai penyakit. Nah, ketika timbul berbagai penyakit tadi, nah, jadi artinya sumber penyakit tadi itu gara-gara apa yang kamu masukin ke dalam perut kamu kan. Makanya Rasulullah bersabda, sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit. Itu tuh sebenarnya kalimat itu belum selesai, ditutup dengan dan puasa adalah obat gitu. Jadi ketika kita banyak penyakit yang timbul gara-gara makan berlebihan gitu ya, itu tuh obatnya itu adalah puasa gitu ya. Jadi prinsip dalam Islam itu sangat sederhana sebenarnya. Kalau prinsip hidup sehat, pola makan dan pola minum itu pastikan makanan dan minumannya halal, terus jangan berlebihan, wakul wasrubu wala tusrifu, kemudian rajin berpuasa. Itu aja sebenarnya ya. Kemudian satu lagi yang menarik terakhir gitu ya. Ya terakhir terus ini benar terakhir ini, Mbak. Jadi yang menarik itu dalam Islam itu tuh sekarang masalah utama di kedokteran itu adalah ketidakmampuan dunia kedokteran tuh mencegah dan mengelola obesitas, kelebihan berat badan gitu. Ini dalam Islam itu sangat straightforward. Jadi kelebihan berat badan itu, obesitas, perut yang besar itu tuh bukan sesuatu yang terpuji. Ada beberapa hadis, yang hadis riwayat Bukhari dan Muslim gitu ya, yang membahas tentang masalah bahwa akan ada datang generasi sesudah aku tuh orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Salah satunya ciri-cirinya itu tampak pada tanda-tanda pada mereka tuh tanda-tanda kegemukan gitu. Kemudian Umar bin Khattab dengan pemahaman dan binaan dari Rasulullah tentang berbagai masalah makan dan minum, tentang kelebihan berat badan. Ketika Umar tuh ketemu seseorang di jalan bertanya kepadanya, perutnya tuh besar gitu. Jadi kelebihan berat badan lah obesitas gitu. Umar tuh bilang, kenapa perut kamu besar kayak gini gitu. Kemudian ini karunia dari Allah, kata orang tersebut. Kata Umar tuh dijawab, ini bukan berkah tapi azab dari Allah gitu. Jadi kelebihan berat badan itu dianggapnya sebagai azab gitu.
bukan berkah dari Allah, bukan karena kamu hidup makmur terus kamu bisa makan banyak jadi perutnya besar, itu tuh adalah berkah, tapi itu azab dari Allah. Kemudian yang luar biasa tuh 14 abad sebelum orang tuh tahu bahwa obesitas, sekarang tuh orang tuh udah tahu, dokter tuh udah tahu obesitas itu menyebabkan banyak sekali penyakit gitu ya. Wahai manusia, dikumpulkan ketika Umar itu jadi khalifah, Umar radhiyallahu anhu, itu hindari perut yang besar karena membuat kalian malas menunaikan sholat, merusak organ tubuh, menimbulkan banyak penyakit. Ini tuh luar biasa gitu. Nggak ada dulu tuh, zaman dulu tuh 14 abad yang lalu tuh ada orang yang menghubungkan bahwa obesitas itu berhubungan dengan penyakit. Zaman beberapa abad sebelum ini aja tuh obesitas itu nggak dianggap penyakit gitu. Ya baru sekarang aja ternyata obesitas itu berhubungan dengan peningkatan kejadian hipertensi, kejadian gula, risiko kanker nomor 2 setelah rokok itu adalah obesitas gitu. Itu tuh baru tahu tuh belakangan gitu, beberapa dekade terakhir. Ya bahkan abad ke-18 ke abad ke-19 tuh orang tuh nggak nganggap orang kelebihan berat badan itu bermasalah gitu. Ya. Jadi tapi Umar bin Khattab tuh Islam gitu mengatakan kegemukan itu bukan sesuatu yang jelek, itu tuh ciri-ciri orang-orang yang makannya berlebihan. Nah, itu yang luar biasa tuh Umar tuh bilang bahwa kelebihan berat badan itu merusak organ tubuh, menimbulkan penyakit. Yang luar biasanya lagi, langsung tanpa istilahnya tanpa wawancara dulu ke orangnya, Umar tuh jump to the conclusion bahwa kamu tuh perutnya besar ini karena makan kamu tuh berlebihan. Makanya makanlah kalian secukupnya. Jadi kata-katanya itu ditutup dengan makanlah kalian secukupnya. Jadi seolah-olah langsung Umar tuh bilang bahwa ini tuh perut kamu besar tuh karena kamu makannya berlebihan. Kalau kamu makannya secukupnya aja, kamu nggak akan makannya besar gini. Nggak ada masalah kurang olahraga atau ini, enggak, itu makan kamu tuh berlebihan aja. Ya, jadi di kedokteran juga ternyata terbukti bahwa kurang olahraga tuh nggak bikin orang perutnya besar atau kelebihan berat badan, tapi makan yang berlebihan yang menyebabkan orang itu mengalami overweight atau obesitas gitu. Jadi sekali lagi mungkin itu aja dulu yang bisa disampaikan. Moga-moga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada diskusi silakan, atau ada yang mungkin mau memberikan sanggahan silakan aja. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Andi untuk penjabarannya. Nah, sekarang kita memasuki sesi diskusi. Buat teman-teman yang ingin menanyakan bisa disampaikan raise hand ataupun via chat ya. Nah, sini saya jadi penasaran juga, pengen nanya nih Dok. Jadi sejauh mana sih kita perlu melihat makanan halal dan thayyib? Jadi kan ada makanan yang memang halal, namun cara produksinya tuh buruk sama nggak etikal ya. Misalnya ada beberapa yang produksinya praktiknya merusak hutan, atau misalnya dengan yang di laut gitu ya, mengebom, atau misalnya pertanian pakai pestisida berlebih atau pakai bensin atau gimana. Dan ini kan mengakibatkan ini ya, kalau kita cuek juga mengakibatkan misalnya kerusakan lingkungan juga. Bagaimana sih tanggapan Dr. Andi? Terus ada nggak sih sebenarnya ayat-ayat atau yang spesifik terkait? Makasih. Jadi gini, kalau yang saya angkat di sini tuh maksudnya gini, Allah tuh, jadi kan yang 2 ayat pertama itu, yang pertama tentang surat Al-Baqarah 168 itu menjelaskan tentang makanan yang halal dari segi substansinya. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apapun yang ada di bumi yang telah Allah halalkan, itu baik buat kamu gitu. Ya. Tapi di ayat An-Nahl-nya tadi itu kan ada pembahasan bahwa ada satu penduduk Mekah nih yang diberikan rezeki, kemudahan rezeki, kemudian dia mengingkari nikmat Allah dengan membuat jadi dia menyajikan makanan untuk keluarganya, untuk dirinya itu makanan halal gitu. Karena kan di zaman periode Mekah tuh belum banyak larangan-larangan, belum lengkap larangan-larangannya seperti di Madinah, tapi makanannya halal, cuman cara memperolehnya itu tuh dengan cara yang tidak baik gitu, dengan cara yang curang, dengan cara ini. Itu termasuk dengan cara yang merusak lingkungan gitu. Itu juga akan menyebabkan bencana, kelaparan dan ketakutan. Kata Allah itu kan bilang gitu. Kalau misalnya kamu memperoleh makanan yang halal tadi itu dengan cara yang merusak gitu, termasuk kan kita kan pernah bahas waktu itu tentang bagaimana Islam itu adalah agama yang hijau gitu, yang green, yang sangat memuliakan lingkungan gitu kan.
Jadi kalau kita bikin makanan tapinya ngerusak, cara memperoleh makanan yang ngerusak, maka Allah bilang tuh nanti itu salah satu bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah dan nanti akan ada bencana kelaparan dan ketakutan dan kelaparan gitu. Dan kita kan udah terbukti dengan adanya kerusakan lingkungan ini timbul berbagai bencana, kelaparan, ketakutan, banjir, apa namanya segala macam lah kerusakan yang menimbulkan kelaparan dan ketakutan gitu. Gara-gara kita memproses makanan halal tadi itu dengan cara yang tidak Allah ridhoi, dengan cara ngerusak lingkungan, dengan cara menambahkan zat-zat yang merusak. Padahal makanannya sih halal gitu. Cuman yang lebih diangkat di sini tuh fenomena di dunia kedokteran, terutama yang berimbas ke masyarakat, di mana kita tuh jadi follower gitu. Orang-orang, pakar-pakar kesehatan, ahli gizi dan sebagainya gitu yang bilang ini makanan halal tapi merusak tubuh gitu. Jangan ini makan tepung, nggak boleh gula pasir, nggak boleh minyak goreng, nggak boleh. Itu kan makanan halal semua. Terus kita ikut gitu. Kita tuh jadi lebih suka jadi followernya mereka. Dibilangin di surat Al-Baqarah 167, 166 itu nanti di hari akhir itu yang followernya itu yang di follow itu akan bilang saya emang nggak ikut campur, saya emang nggak ikut campur, ini nggak ada hubungan sama sekali. Kemudian orang yang ikut campurnya itu, yang ikut-ikutan itu akan bilang kalau aja saya tahu saya nggak akan berlepas diri dari mereka seperti mereka berlepas diri kepada kami di hari akhir ini gitu. Itu tuh salah satu fenomena yang ingin saya yang diangkat di sekarang tuh karena banyak yang kayak gitu tuh. Banyak orang tuh yang tadinya nggak ada masalah gitu. Dia tuh nggak pernah mengharamkan apa yang halal sampai dia tuh dapat video ada pakar kesehatan, ada ahli gizi, ada dokter yang bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh, merusak, bakal ini. Terus dia jadi berubah gitu. Jadi dia sekarang nganggap bahwa makanan-makanan yang halal tadi, yang Allah udah halalkan gitu, dia bilang haram, dia bilang merusak, dia bilang dia nggak mau makan lagi karena itu dia yakin bahwa itu tuh merusak badan dia gitu. Padahal sebenarnya kata Allah tuh semua yang halal itu baik asal wakulu wasrobu aja, jangan berlebih-lebihan gitu. Wakulu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin tadi gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi yang berhubungan dengan cara menyajikannya yang merusak lingkungan itu termasuk bahasan di surat An-Nahl tadi bahwa Allah tuh tidak suka kalau kamu tuh dapat makanan halal tapi dengan cara yang merusak, dengan cara menipu, dengan cara merusak lingkungan, dengan cara itu nanti Allah akan timbulkan akan di bencana kelaparan, ketakutan dan kelaparan gitu. Mungkin gitu. Ya, makasih Dok Andi untuk penjelasannya, clear sih. Jadi memang kita harus memperhatikan juga ya tadi ya. Dan di sini ada yang sudah raise hand juga dari Kak Nur Amala. Mungkin bisa disampaikan Kak langsung. Baik Kak, jazakillah khair. Suaranya mungkin agak bisa didekatkan. Sudah jelas Kak? Oh iya, sudah lebih jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah dokter, terima kasih atas yang luar biasa, sangat mencerahkan. Jadi sebenarnya ini agak sedikit curhat ya dokter Afwan. Nah, yang sampaikan itu saya hanya bisa mengangguk dokter karena saya jurusannya gizi ya dokter. Awalnya itu saya di ilmu gizi itu ngerasa saya belajar itu kayak kok tentang makanan ya kayak ilmu yang nanggung gitu dokter. Setelah saya ketemu bahasa itu yang di ayat 24 itu yang fal yang duril insanu ila ta'amih, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Itu tuh saya serasa ditampar dokter karena ternyata makanan itu luar biasa gitu. Dan di saat itu saya mulai serius untuk belajar tentang gizi. Maksudnya lebih serius lagi. Tadinya kan cuma ya udahlah sekedar kuliah gitu. Di situ itu terus saya bertemu dengan surat Al-Baqarah yang tentang Nabi Adam diturunkan itu dokter sebab makanan. Yang dokter katakan itu semuanya benar. Banyak pertentangan antara ya orang tertentu ya yang menyatakan ahli tertentu itu menghindari ini dan sebenarnya di ilmu gizi sendiri itu tidak setuju. Saya juga nggak setuju karena di gizi itu sebenarnya semua makanan itu selagi baik. Kalau kita kan condongnya ke barat ya dokter, bukan ke Islam gitu. Ilmu pengetahuan sebenarnya ke barat gitu. Jadi semua makanan itu boleh dimakan asal tadi ada jumlah waktu porsinya itu yang harus benar-benar
tekankan gitu, makanan semuanya boleh dimakan gitu. Di jumlahnya, porsinya, jenisnya gitu. Jadi benar-benar makan dan minum asal tidak berlebihan. Makanya kalau di Indonesia kan menggunakan gizi seimbang ya dokter gitu. Dan saya itu gizi seimbang rasanya itu terinspirasi mungkin kalau dari Islamnya itu di surat Al-Baqarah itu gitu. Dan untuk yang saya juga tidak setuju dok, karena sebenarnya kan otak itu kan makanannya gula ya, glukosa gitu. Jadi sama kita mau semua makanan itu apa-apa, kali dalam kondisi khusus sakit itu baru dibatasi gitu. Sekarang tantang saya itu setiap ketemu orang, mesti orang-orang ngomong kalau ketemu ahli gizi itu mesti hindari makanan ini, padahal tidak gitu. Iya memang. Selalu menghindari makanan yang halal, kan boleh asal kita sadar diri, jumlah jangan berlebihan gitu dok. Dan setiap kali saya juga makan sama teman-teman, mereka pada hati-hati dengan saya gitu dok. Padahal saya kalau makan dengan teman, makan apa aja gitu, asal jangan berlebih itu dok. Cuma prinsip saya itu gitu. Maksudnya tantangan kita itu sebenarnya terlalu banyak ya PR-nya gitu. Apalagi persepsi-persepsi yang dibentuk di masyarakat itu selalu membuat pertentangan gitu dok. Selalu membuat gitu. Makanya pencerahan dari dokter itu serasa membuat semangat saya, PR-mu masih banyak, mengedukasi bahwa apa sih ya, makanan itu nggak ada yang terlarang kecuali yang haram itu asal kita bisa seimbang gitu, tidak berlebihan, bisa mengontrol gitu. Dan di ilmu gizi sendiri semuanya kita bisa mengontrol itu, tidak berlebihan itu, sampai insya Allah sampai kapanpun kita tidak ada makanan yang atau dibatasi gitu dok. Gitu. Jazakallah khair dokter. Apaan ya dokter? Ya. Ya bukan pertanyaan, kan itu curhat doang, jadi udah apa namanya, ya memang saya kasih komentar sedikit. Memang saya tuh jadi dokter tuh tahun berapa, 2002 jadi dokter, kemudian berarti udah hampir 20 tahun ya. Itu memang begitu, pasien-pasien itu kalau datang ke ahli gizi tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, jadi pusing dok, segala macam nggak boleh gitu. Jadi kebanyakan ahli gizi itu memang begitu. Tapi ada buku di kedokteran tuh, ada buku di Gramedia yang bikinnya seorang dokter apa namanya, profesor, guru besar penyakit dalam di bidang diabetes. Menderita diabetes boleh makan apa aja. Jadi terbitan Gramedia, Hans Tandra, Prof. Hans Tandra itu tuh bilang semua makanan tuh boleh, yang penting jangan berlebihan aja udah gitu. Jadi sebenarnya banyak juga pakar-pakar kedokteran yang bilang bahwa sebenarnya yang penting jangan berlebihan. Tapi ada juga itu tuh yang tadi saya kutip itu, kalau cari artikelnya ahli gizi yang ngomong, ahli gizi terkemuka di Jakarta, pokoknya kalau pengen awet muda jangan makan gula gitu. Itu tuh ngomongnya kayak gitu, itu tuh bukan. Jadi ada ahli gizi yang mengutamakan makannya yang penting seimbang, jangan berlebihan. Tapi banyak juga ahli-ahli gizi yang bilangnya pokoknya jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini. Apalagi kalau misalnya kayak kita jalanin diet keto, itu tuh karbohidrat tuh kayak yang makanan yang haram gitu. Kalau bisa sih janganlah, sedikit mungkin gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh kan jadi kayak belenggunya tuh bukan sekedar belenggu biasa, tapi belenggu yang istilahnya benar-benar memberatkan. Jadi kalau saya sih kalau untuk ke ahli gizi sih, saya pesen saya tuh yang mungkin lebih banyak pasien-pasien yang berhubungan ahli gizinya tuh, itu ada satu artikel di New England Journal of Medicine tahun 2019 yang membahas tentang puasa. Puasa itu kata Rasul itu kan sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit. Dan kalau kita makan berlebihan kan timbul berbagai penyakit, dan puasa adalah obat. Jadi seolah-olah puasa itu jadi obat bagi banyak sekali penyakit, jadi gudang penyakit. Nah kalau di artikel itu dikatakan bahwa seharusnya saking banyaknya manfaat, itu yang ngomong tuh orang non muslim gitu, yang bilang bahwa puasa ini tuh saking banyaknya manfaatnya, saking mudahnya, saking begitu besar efek terhadap kesehatannya, harus masuk ke semua kurikulum dunia medis gitu, dari mulai bangku kuliah ya, semua tuh dokter, perawat, ahli gizi, fisioterapi, bidan, sarjana kesehatan masyarakat, semua dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, semua tuh harus belajar tentang puasa ini untuk mengintegrasikan si program puasa ini untuk seluruh pasien-pasiennya.
yang dengan berbagai masalah kesehatan karena saking bagusnya si puasa ini. Jadi kan yang tadi kalau dibahas prinsip dalam Islam kan sederhana banget, makan makanan cuman makanan yang halal. Pokoknya kalau makanan yang halal tuh bebas makannya apa aja terserah. Tapi kalau makanan yang haram walaupun sedikit tuh nggak boleh. Udah aja itu terima aja. Itu tuh nikmat yang sangat besar sama Allah dikasih bocoran. Kita tuh nggak usah pusing sampai akhir zaman kalau misalnya kita tuh kayak orang vegetarian tiba-tiba nggak mau makan makan daging, nggak mau makan ini, itu tuh Allah tuh menyiratkan you better eat gitu. Kamu tuh harus makan gitu. Makanan yang udah Allah halalkan teh. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makan gitu. Ya, selalu perintahnya tuh gitu. Jadi ada hal-hal yang di dalam zat yang dihalalkan itu pasti ada sesuatu yang baik yang tidak bisa tergantikan sama zat yang lain. Kalau orang vegetarian dia nggak pernah makan daging gitu, ada hal-hal ada zat-zat di daging itu yang tidak ditemukan pada sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya yang memang dibutuhkan sama tubuh kita gitu. Allah tuh kan tahu tubuh kita dengan sangat sempurna gitu. Dan Allah tuh tahu kalau orang tuh mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan itu tuh akan timbul ketidakseimbangan, akan timbul berbagai penyakit juga ketika mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram itu akan timbul banyak penyakit gitu. Nah, itu mungkin pesannya tuh mungkin dipelajari tentang puasa, bagaimana puasa, jadi mengatur bagaimana seseorang itu ketika ahli gizi itu ngasih penjelasan tuh sangat bisa diterima sama si pasien ketika Ibu selain makannya harus jangan berlebihan, ini cara makannya sesuai dengan jumlahnya, jenisnya 3J itu kan jenis jumlah apa gitu ya, jenis jumlah jam gitu nggak tahu. Terus tapi diajarin juga puasanya karena nanti biasanya orang yang rajin berpuasa itu juga kita kan jadi dapat pahala juga, dia puasa sunnah gitu ya, karena kita menganjurkan bahwa puasa itu bagus buat obat. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan dari Mbak Siti nih. Iya, dari Mbak Siti, ini saya bacakan ya. Dok, maaf ini kalau tanya mungkin tidak langsung berhubungan. Saya penasaran saat bayi dalam kandungan, jalur makannya melalui tali pusat. Ya. Cukup amazed bagaimana Allah memberi makanan bayi dalam kandungan itu melalui tali pusat. Saya melihat seperti tali infus ke perut. Apakah dokter pernah baca artikel terkait kenapa tahapan janin diberikan melalui perut bukan mulut? Kalau saya baca sih nggak pernah ya, cuman maksudnya logikanya kan gini, itu yang luar biasa tuh. Kalau bayi itu kan pada saat dia tahapan-tahapannya itu kan belum punya saluran cerna gitu. Dia tuh kalau kita tuh makan karbohidrat gitu, makan lemak, makan protein, itu kan nanti dalam saluran cernanya dirubah jadi glukosa, ada proses yang sangat rumit gitu ya. Kalau lemak nanti dirubah jadi trigliserid, kemudian kalau protein jadi asam amino. Itu kan prosesnya di dalam saluran cerna tuh panjang gitu, berbagai enzim terlibat, terus juga nanti masuk ke liver, nanti dirubah jadi ini, dirubah jadi itu gitu. Sementara bayi kan butuh nutrisinya, tapi dia belum bisa ngolahnya gitu, belum bisa ngolah, dikasih karbohidrat langsung gitu, dikasih makanan kan enzim-enzimnya belum sempurna, saluran cernanya belum ada. Anggaplah umur-umur misalnya 6 bulan kehamilan gitu kan udah ada organ-organ, tapi kan belum sempurna gitu. Jadi makanya sama Allah tuh makanannya dimasukin lewat, ya itu kenapanya sih juga nggak tahu, cuman sama Allah dimasukin makanannya lewat orang tuanya, lewat ibunya nanti makan karbohidrat, lemak, protein, nanti masuknya si bayi itu tinggal nerima asam aminonya, glukosanya, sama trigliseridnya sesuai dengan kebutuhannya gitu. Dia butuh protein untuk pengembangan, jadi proteinnya nanti dimasukin banyak, terus juga karbohidratnya untuk aktivitas jantung segala macam, glukosanya buat otaknya, kemudian nanti lemaknya buat bikin hormon-hormon seks, hormon-hormon steroid dan sebagainya. Itu tuh disuplainya sama bayinya tuh, disuplai sama ibunya tuh udah terima jadi gitu. Enaknya tuh gitu. Jadi ibunya yang kerja, yang ngerubah makanan semuanya lewat saluran cernanya dengan izin dari Allah tadi, kemudian udah jadi makanan dianterin ke tali pusat sesuai dengan kebutuhan. Itu juga yang luar biasa tuh sebenarnya kita juga belum tahu bagaimana pengaturannya, kok bisa bayi itu cocok banget gitu. Lagi butuh protein, dikasih protein sama amino tertentu. Jadi lagi butuh zat besi, dikasih zat besi, dari butuh ini. Jadi sangat sempurna gitu pengaturannya. Kadang-kadang kita juga belum terlalu ngerti gimana Allah tuh bisa
makanan kan ibu tuh kalau makanannya tuh kebutuhannya kan beda sama bayinya. Ibu makanannya ini untuk ibunya tuh nanti yang diproses tuh kayak gini, untuk bayinya tuh yang diproses tuh kayak cara-cara yang lain lagi. Jadi istilahnya kalau saya ingat itu surat Al-Mulk yang Allah tuh pengen kita tuh merenungkan, mengkontemplasi surat Al-Mulk itu setiap hari gitu. Kan ada yang surat yang Allah tuh pengen kita tuh merenungkan tuh tiap habis sholat atau tiap sholat berapa kali kayak Al-Fatihah gitu. Tiap habis sholat kita mengkontemplasi tentang surat ayat kursi gitu misalnya. Terus juga yang sehari sekali tuh kita disunahkan membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu kan adalah salah satunya kalau kamu melihat ciptaan Allah itu kamu akan melihat keseimbangan yang luar biasa gitu ya. Yang kamu tuh sampai capek nyari mana sih tidak seimbangnya, kamu suruh dilihat lagi nanti kamu tuh akan balik lagi mata kamu tuh dengan lelah gitu ya. Itu tuh kan surat yang Al-Mulk itu yang kita baca tiap malam itu biasanya kan ada tentang itu gitu. Jadi luar biasa lah itunya tuh pengaturannya tuh. Mungkin gitu Mbak Siti. Iya, semoga terjawab ya Kak Siti ya. Dan emang ini sih mencerahkan banget ya hari ini karena sangat relevan juga dengan kehidupan sehari-hari nih. Sehari-hari. Nah, di sini ada juga sudah resen ya, Eka, mungkin bisa langsung disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih dokter terkait yang makanan haram. Tadi kan ada beberapa poin tuh dari yang darah, terus nah ada poin tentang yang makanan yang tidak disembelih dengan nama selain Allah. Nah itu kalau misalnya diturunin lagi kan misalnya nih dok, misalnya ayam atau sapi gitu ya. Nah itu kalau misalnya dia nggak disembelih selain nama Allah tuh berarti termasuk kategori haram atau seperti apa? Nah terus kalau misalnya kita makannya misalnya di luar negeri gitu ya, terus mungkin bukan makanan yang kayak gitu ya, tapi lebih ke proses food, misalnya ke kue atau kemana. Nah itu kita gimana ya biar maksudnya lebih berhati-hatinya gitu dengan makanan kayak es krim atau apa gitu. Itu seperti apa ya dok ya? Oke, makasih Mbak Eka ya. Kalau yang saya pahami ya itunya, jadi kalau yang surat An-Nahl tadi yang Allah tuh hanya mengharamkan ini gitu, itu tuh yang kalau surat Al-Baqarah-nya tuh ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban itu berhubungan dengan substansinya. Jadi makanannya bukan cara memperolehnya gitu. Bukan cara memperoleh makanannya, bukan cara proses makanan. Pokoknya makanan daging ayam gitu misalnya itu tuh halal. Ya, makan yang halal. Nah, itu tuh yang halal itu pasti bagus buat kamu ya Yohanes, buat seluruh umat manusia, baik secara fisik, secara mental, secara spiritual. Itu tidak lihat orangnya Islam atau orangnya non-muslim gitu. Orang muslim atau non-muslim. Sementara yang surat An-Nahl tadi itu berhubungan dengan cara memperolehnya. Jadi dia tuh substansinya halal gitu. Makanannya tuh halal ayamnya. Tapi ayamnya tuh disembelih, kalau untuk orang Islam gitu ya, disembelih bukan menyebut nama Allah gitu. Itu tuh nanti mungkin secara fisik bagus ya, secara mental mungkin bagus, nggak tahu saya juga ya efeknya. Tapi kalau halal pasti bagus gitu. Tapinya secara spiritual kalau kita terbiasa makan makanan yang udah kita jelas tahu bahwa ini tuh tidak disembelih atas nama Allah gitu ya, sama tidak dengan mengucap bismillah, dengan cara yang sesuai dengan cara pemotongannya, kita tahu terus kita terus menjalankannya, itu mungkin daging ayamnya sih nggak masalah, nggak akan merusak tubuh kita gitu. Tapi secara spiritual tuh nanti ada efeknya gitu. Kalau saya sih pahaminya seperti itu. Sementara kalau di luar negeri ya memang harus lebih hati-hati karena kadang-kadang makanan kue, makanan es krim gitu juga mengandung zat-zat yang mungkin kue es krimnya sih nggak masalah, tapi ada zat-zat kayak yang zat-zat haram misalnya mengandung lemak babi misalnya atau mengandung zat-zat hammer gitu ya yang sebenarnya kayak makanan tertentu juga di Indonesia juga kan banyak kayak kue-kue mengandung rum gitu kan. Itu pada sebenarnya kan kita bisa minta ini pakai rum nggak, kalau nggak mau gitu kan, bisa bilang gitu, kita tanya ke yang tokonya gitu. Kalau kita mau beli ini kuenya pakai rum nggak, itu kan apalagi di luar negeri kalau agak susah ya, memang kita harus ketika kita keluar negeri itu kita pertama kali sampai ke luar negeri itu harus cari
saya kalau mau makan di mana gitu. Kan sekarang udah banyak halal app gitu untuk makan di Jepang yang halalnya di mana aja, yang dipastikan halal. Kalau makannya di Eropa apa aja yang saya harus datengin tempat-tempat yang udah jelas kehalalannya gitu. Itu saking pentingnya si masalah halal dan haram ini tuh terhadap kesehatan kita, nggak cuma kesehatan mental dan fisik aja ya, tapi juga kesehatan spiritual kita gitu. Mungkin itu dari saya sih jawabannya, Mbak Eka. Ya, syukron dokter. Ya, makasih Eka dan juga Dok Andi untuk penjelasannya. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, sudah jam 7 ya. Saya langsung undang saja Pak Heru. Kalau misalnya ada insight ataupun sharing tambahan. Assalamualaikum dokter, Mbak Faiza. Waalaikumsalam. Yuk, Alhamdulillah. Ya, ini pakarnya ya, jadi saya tidak ada. Kan tadi dokter kan menawarkan, kalau ada sanggahan gitu. Wah, saya nggak berani nyangga. Harusnya sampai nawato. Nah, beliau pakarnya, jadi tinggal kita jalankan. Dan itu bagus sih. Apa yang beliau sampaikan itu bagus. Dan juga tadi ada klip pengantar yang awal tadi dari Ustadz Tokman itu kan juga bagus. Jadi artinya ini sebenarnya juga invitation itu untuk teman-teman dari berbagai background gitu. Mbak Faiza punya background environment, Dr. Andi yang juga spesialis, jadi punya background di bidang kesehatan. Teman-teman yang lain yang punya background yang berbeda itu ya sangat diharapkan juga bisa sharing seperti ini supaya kita nambah perspektif kita. Karena setiap orang kan punya mutiaranya sendiri. Jadi Ustadz Nukman kan juga pernah bilang, ini kan mutiara yang saya temukan ya dari hasil perenungan, dari hasil kajian. Akhirnya Ustadz juga sadar nih, orang-orang pasti punya banyak mutiara. Saya juga ingin mendengar mutiara dari teman-teman yang lain gitu, yang itu layak untuk dibagi. Nah, terkait makanan ini kan tadi Dr. Andi sudah bilang bahwa banyak sebenarnya makanan yang masih halal, kenapa kok harus? Tapi juga kalau makanan yang baik itu pun juga tadi yang saya kira menjadi ayat favorit dari ini ya, wakulu washrobu wala tusrifu. Silakan makan tapi jangan berlebih-lebihan, itu saya kira menjadi bagi saya sendiri menjadi ayat favorit saya hari ini. Nah, kemarin ini masih sedikit nyinggung kesebelasan Singapura. Itu kan tadi malam itu memakan kaki pemain kesebelasan Indonesia 3 kali kan, sampai kena 3 kartu merah. Padahal kan masih banyak makanan yang sehat. Makanan yang dibolehkan ya menendang bola gitu, jangan menendang kaki lawannya gitu. Nah, itu kan sebenarnya karena ini kalau tadi Dr. Andi bilang, makanya Ustadz juga senang belajar psikologi, pernah ambil course tentang psikologi gitu kan. Itu kalau secara psikologi mungkin ya, karena saya pernah ditugaskan sebagai training manager di perusahaan sehingga jadi belajar psikologi banyak. Terus punya teman-teman psikologi yang juga psikolog juga gitu, yang banyak gitu, sering diskusi dengan teman-teman psikolog gitu. Nah, itu kan kemungkinan karena bisikan setan dari fans atau followers mereka yang marah karena Singapura kalah dari Thailand waktu kemarin ya, sebelumnya itu. Jadi karena ya ini secara psikologi ya, mungkin Singapura kesebelasannya nggak ingin kena marah, kena murkanya fansnya gitu. Jadi apapun caranya pokoknya harus menang lawan Indonesia. Nah, ini kan sama dengan yang diterangkan Ustadz Tokman terkait bisikan setan kepada Nabi Adam kan. Yang Ustadz Tokman itu cara menggambarkannya kan luar biasa. Coba kita hitung jumlah pohon yang ada di Jawa Barat misalnya. Susah kan ngitung. Apalagi di Pulau Jawa, apalagi di Indonesia. Belum di Asia Tenggara, belum di Asia, belum di dunia. Nah, padahal surga itu luasnya seluas langit dan bumi, bahkan lebih. Nah, kalau ngitung jumlah pohon di surga kan susah banget gitu. Nah, tapi luar biasanya Nabi Adam bisa diarahkan, digiring oleh setan masuk ke situ. Ya sama dengan pemain Singapura, bisa digiring untuk memakan 3 kaki pemain kesebelasan Indonesia. Itu ya itu tadi kembali lagi ke makanan yang halal banyak kok, tapi kok masih nyari yang haram. Nah, terus tadi saya juga suka sekali waktu Mas Andi mengkut hadis sahih ya dari Muslim, tadi juga saya share juga di chat, itu tidak pernah sama sekali mencela makanan apapun, termasuk makanan yang dianggap tadi oleh yang tadi ada yang di tip X sama Dr. Andi tadi. Ya kita semua tahu kalau melihat kata-katanya, terus
kita masukkan ke Google ya ketahuan, oh si beliau ini yang dimaksud. Jadi tadi kita sudah belajar ada empat halalan toyiban, kan ada 4 di Al-Quran, ada 4. Al-Baqarah 168, Al-Maidah 88. Kalau yang Al-Baqarah 88 itu ya Yunas, wahai manusia. Kalau Al-Maidah 88 itu adalah orang yang beriman, tapi tidak di ayat 88-nya sendiri, tapi kita bisa respect di ayat 87 itu ke orang yang beriman. Terus kalau yang ketiga itu Al-Anfal 69 itu terkait harta rampasan perang, halalan toyiban. Tadi Dr. Andi juga sudah menyebutkan bahwa Rasulullah dikirim itu untuk menghalalkan yang tadinya tidak dihalalkan. Termasuk rampasan perang kan dulunya di Nabi sebelumnya, Nabi terdahulu kan nggak boleh. Tapi di zaman Rasulullah boleh. Ya kan, ini bagus ya. Bagusnya karena daripada harta terus senjata itu digunakan untuk perang, untuk maksiat, itu kan lebih baik jatuh ke tangan orang mukmin karena pasti untuk kebaikan. Terus yang keempat, surat An-Nahl ayat 114 yang tadi Dr. Andi juga cerita, ini sebenarnya sebuah sindiran yang Allah mengquote sebagai perumpamaan suatu negeri. Ya, tidak perlu disebutkan negerinya apa. Yang penting kita bisa mengambil pelajarannya. Terus yang juga menarik itu Ustaz Nu'man pernah saat membahas surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha lita'arafu. Nah, terus wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Nah, di ayat khusus yang ini wa ja'alnakum syu'uban wa qabail itu Ustaz Nu'man bagus sekali bahasanya. Jadi sangat menginspirasi. Artinya itu kan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, syu'uban ya berbangsa-bangsa, wa qabail serta bersuku-suku lita'arafu. Itu untuk saling kenal mengenal, saling mengenal. Nah, Ustaz Nu'man itu tinjauannya itu sangat dalam ya. Jadi termasuk mengenal di sini adalah mengenal kebiasaan baik untuk memperbaiki diri maupun untuk memperbaiki bahkan suatu bangsa. Dengan menjelaskan lebih lanjut Ustaz Nu'man tentang kebiasaan berbagai bangsa yang berbeda. Sebenarnya kalau kita mempelajari kebiasaan-kebiasaan dari bangsa-bangsa tertentu, maka suatu bangsa itu bisa menjadi bangsa yang luar biasa kalau mau belajar. Ya contohnya usia harapan hidup misalnya. Di Monaco itu yang konon tertinggi, itu usia harapan hidupnya 89 tahun. Itu katanya juga karena pola makan, bisa punya usia harapan hidup setinggi itu. Itu katanya pola makan. Tapi menurut saya pola pikir juga penting. Kemarin hari Jumat pagi itu saya diajak istri saya. Maksudnya istri saya punya ide untuk sarapan di puncak sama anak-anak, karena anak udah nggak ada tes, udah bebas, itu pelajaran udah nggak ada. Habis subuh langsung kita siap tancap langsung ke puncak. Enak itu masih kosong, kalau hari Jumat pagi gitu kosong. Nah di situ saya ketemu dengan karena kita sarapan gitu, terus ada seorang bapak-bapak gitu sarapannya sambil berdiri, terus saya merasa saya zolim gitu, karena tempatnya itu kan dikuasai oleh saya, istri, kedua anak saya gitu. Terus saya minta anak saya geser, terus istri saya mempersilahkan bapak itu untuk juga duduk gitu kan lebih baik duduk. Terus akhirnya duduklah dia di samping saya. Terus ternyata beliau usianya sudah 70 tahun. Beliau nggak pakai sendal ya, dinyeker bahasa Jawanya itu. Terus saya kan belajar kalau ada orang ini 70 tahun tapi masih sehat, masih jalan-jalan ke puncak gitu kan. Itu ternyata beliau juga gitu ya. Jadi beliau itu saya ingin dapat rahasianya apa ya? Beliau bisa kan Rasulullah sendiri 63 tahun ya, rata-rata 63, tapi beliau orang Indonesia tapi bisa 70 dan sehat masih jalan-jalan seperti itu. Itu ternyata juga kalau yang saya pelajari itu dari pola makan, karena beliau cerita juga sumeleh ya. Jadi pokoknya ikhlas lah. Jadi termasuk tadi aja kan beliau nggak langsung minta, jadi bahkan untuk minta izin ke kami untuk boleh nggak saya numpang ikut duduk gitu, itu aja beliau nggak sampai hati gitu. Jadi saking ya itu kan Rasulullah kan juga gitu kan, jadi orangnya kan sangat hatinya sangat halus gitu kan, takut ini mengganggu keluarga, dan beliau menyatakan itu, maaf ini kalau mengganggu keasikan keluarga dan sebagainya. Jadi beliau terus ternyata setelah cerita lebih banyak lagi itu beliau punya tanah sebenarnya ratusan meter di Basuki Rahmat ya di Jakarta, tapi terus karena akhirnya dipakai gitu untuk kepentingan tertentu terus dapat ganti rugi, sebenarnya ada ratusan meter yang belum dihitung, tapi beliau nggak biarinlah
karena beliau yakin Allah pasti ganti dengan cara yang lain. Nah itu yang luar biasa. Itu kalau orang-orang rata-rata, itu mungkin kalau ada ratusan meter belum diganti rugi, itu mungkin sudah stres, sudah mungkin hipertensi atau apa. Tapi ya itu. Ini pola pikir ya berarti. Ya di samping pola makan juga penting. Terus saya kira tadi saya setuju sekali Dokter Andi menyinggung tentang puasa, karena saya juga pernah belajar dari ulama, idamuhu alju, ya kan. Lauk terbaik adalah lapar. Jadi idamuhu alju. Ya, caranya supaya merasakan kelezatan apa ya, puasa aja. Orang yang puasa itu kan air putih aja yang biasanya nggak ada rasanya, jadi nikmatnya luar biasa. Terus tadi dari Mbak Faiza sama Mbak Eka Endriani ya, ini saya teringat saya pernah juga belajar dari tentang halal mutlak. Jadi artinya gini, dulu saya pernah punya teman insinyur sipil, waktu itu Kiai Haji Sukron Makmun datang ke kampus, ceramah umum. Itu kan gurunya, dulu tuh gurunya siapa? Ustadz Zainuddin MZ, Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi di kesempatan tanya jawab itu, teman saya insinyur sipil itu, calon, waktu itu calon nih, mahasiswa sipil itu tanya, kalau saya bangun gedung misalnya hotel, terus hotelnya itu digunakan untuk misalnya maksiat, terus gimana ini nanti? Apa uang yang saya dapat tuh gimana? Gaji yang saya dapat tuh gimana? Nah, terus ya Kiai Haji Sukron Makmun mengatakan, ya kamu bekerja sesuai dengan bidang kamu dan kamu profesional di situ. Dan terkait penggunaannya kan itu yang salah orang hotelnya, manajemen hotelnya. Kamu tidak ikut dihisap untuk itu. Jadi kamu berprasangka yang baik aja. Jadi kamu bekerja sesuai dengan bidang. Jadi poinnya adalah yang namanya halal mutlak itu nggak ada, dan itu susah ya, maksudnya susah. Dan itu ada di kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Pernah disebut di situ kan al-halal al-mutlaq waladzi khala an dzatihi as-sifati al-mawjubah bil tahrim fi aini. Mutlak sesuatu yang secara ain atau bentuk atau sebab keberadaannya tidak memiliki sifat keharaman atau berpotensi mengarah ke keharaman atau juga mengarah pada hal yang dimurkai. Ya kan, terus pertanyaannya kan, adakah halal mutlak itu? Karena kalau misalnya kita, saya juga pernah belajar dari ulama yang apa, kalau dia dapat makan sama anak-anaknya itu, terus ada pasti ada pisang di situ yang ditanam di tanahnya sendiri. Terus pisang itu dijadikan makanan juga, dibagi-bagi ke anak-anaknya supaya untuk menghindari yang subhat, karena nggak yakin 100% bahwa yang dimakan itu halal. Entah prosesnya, entah cara mendapatnya, entah orang yang memberikan itu bagaimana. Jadi, tetapi terus timbul pertanyaan, nggak pisang itu sendiri yang ditanam di tanah miliknya sendiri, benarkah tanah miliknya? Karena sebenarnya itu dari warisan orang tua yang harusnya dibagi juga, yang tidak 100% itu dia berhak untuk itu. Jadi akhirnya kan jadi susah, halal mutlak itu susah. Nah, Imam Al-Ghazali juga pernah ditanya, emang ada halal mutlak? Terus beliau menjawab, ada. Jadi kamu berada di tanahmu sendiri, terus kamu menengadah ke langit, minum air dari air hujan. Nah itu halal mutlak. Jadi tidak ada subhat di situ. Itu sudah pasti mutlak itu. Karena kamu berdiri di tanahmu sendiri, kamu minum air hujannya langsung kamu minum. Jadi selain itu ya susah untuk mencari halal yang mutlak. Jadi akhirnya kan para ulama itu menyepakati fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Ya kan? Jadi halal itu halal secara hukum, bukan halal secara ain. Ini juga saya juga pernah mengalami kan kerja di luar negeri itu, di beberapa negeri yang berbeda, cukup lama itu 2 tahun, pernah tuh di Ho Chi Minh City. Itu seperti yang ditanyakan Mbak Eka Endriani tadi, saya juga alami. Ini pertama kali datang ke situ kan susah tuh nyari makanan yang halal. Tapi kan akhirnya saya belajar bahwa bumi Allah itu kan pasti, insya Allah ya, pasti ada komunitas muslim di situ. Nah, akhirnya ketemu komunitas muslim dan ketemu tempat-tempatnya. Oh, ini kalau sebelum Jumatan itu biasa ngumpul di sini. Ini ada restoran yang halal, pasti ngumpul di situ, makan bareng, cerita-cerita dari sama teman-teman dari Indonesia. Habis itu sholat Jumat bareng. Karena pernah juga di suatu restoran itu, saya kan juga belajar sedikit bahasa sana. Ini artinya ayam. Terus heo ini artinya babi. Tapi pernah suatu ketika pramusaji itu salah masang label.
Jadi yang enggak dipasang di heok, yang heok dipasang di enggak. Akhirnya ya sempat saya cicipi, tapi cicipi aja ya. Tapi terus rasanya kok aneh gitu. Terus itu kan sayatan ya, suwiran ya kalau bahasa Jawa. Bukan dagingnya, tapi ya itu suwiran semua. Jadi sudah dibentuk-bentuk lah sesuai dengan restoran itu. Yang kebiasaan yang ada di restoran. Tanya ke Pak Musarji di situ, terus dia langsung tepok jidat gitu. Soalnya kok terbalik, kok berarti saya tadi sudah makan itu. Ya itu ya akhirnya kembali ke situ ya. Ketika kita ada di suatu negeri, kalau bisa cari komunitas Muslim. Tadi Dokter Andi juga sudah menyebutkan pasti ada. Kita bisa belajar sesuatu tentang negeri yang akan kita datangi itu. Brosur-brosur atau resto-resto yang di situ, resto halal ada apa enggak gitu. Langsung tag gitu kan. Nanti kalau makannya makan di situ aja. Saya kira itu sedikit tambahan dari saya, dan sekali lagi terima kasih Dr. Andi sangat mencerahkan. Mbak Faiza terima kasih juga. Saya kembalikan, silakan Mbak Faiza. Iya, terima kasih Pak Heru untuk sharing-sharingnya tadi juga. Nah, karena sudah sudah pukul 7 lebih, kita langsung mendengar closing statement dari Dok Andi ya. Untuk kita bersama. Oh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya sih sebenarnya bahwa pesan-pesannya itu bahwa pertama jangan, dari yang sering terjadi itu kita sering ikut-ikutan mengharamkan apa yang Allah telah halalkan. Itu tuh akan, Allah udah bilang yang kayak gitu tuh akan menyebabkan belenggu yang berat gitu. Itu banyak pasien-pasien tuh yang sangat tersiksa setelah dapat pengarahan dari dokter, dari ahli gizi, dari pakar kesehatan tentang makanan yang nggak boleh dimakan, padahal sebenarnya halal gitu. Jadi itu yang di surat Al-A'raf 157 itu tuh, bahwa Rasul itu diutus untuk menghalalkan, salah satunya tuh diutus untuk menghalalkan semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk, yang membebaskan belenggu. Nah itu tuh kalau kita tuh memaksakan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, itu akan ada belenggu yang sifatnya tuh belenggu yang bukan sekedar belenggu biasa gitu. Nah itu, dan juga pesan yang satu lagi bahwa yang kedua bahwa info bahwa ada sesuatu yang udah pasti baik buat kita itu tuh satu info yang bisa dibilang kalau nikmat yang luar biasa gitu ya. Orang Islam tuh dikasih tahu ini makanan tuh sampai akhir zaman tuh bagus buat kamu. Kita tuh nggak perlu pusing mikirin tiba-tiba 10 tahun lagi ada yang bilang oh tepung nggak boleh karena begini-begini, kolesterolnya begini-begini. Kita tuh udah yakin apapun yang Allah telah halalkan tuh pasti baik buat kita. Jadi itu tuh info yang luar biasa. Itu tuh info dari langit yang orang tuh nggak bisa ngambil. Orang tuh nggak tahu, kalau non Muslim tuh nggak tahu misalnya ini makanan daging ayam gitu. 10 tahun lagi mungkin ada ilmu baru yang mengatakan daging ayam tuh harus begini-begini, berbahaya buat kesehatan, kita kan nggak tahu. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim itu dikasih nikmat sama Allah tuh yang luar biasa tentang info bahwa ini ada makanan-makanan yang mau gimana pun pokoknya haram, jangan dideketin sedikit pun. Nah ini yang halal, boleh kamu makan, apapun kamu makan, asal jangan berlebihan. Wakulu wasrobu wala tusrifu. Kemudian ini sebagai nikmat yang terbesar. Kemudian yang terakhir pesan summary-nya itu bahwa dalam Islam itu pola makan itu sangat penting gitu. Buat kesehatan, sumber dari penyakit adalah perut adalah gudang penyakit, dan puasa adalah obat. Jadi itu tuh makanan yang kita masuk itu akan menentukan kualitas kesehatan kita, baik fisik, mental maupun spiritual. Sebenarnya kesehatan itu kata Rasulullah tuh tidak ada nikmat selain iman yang lebih besar daripada nikmat kesehatan. Jadi sesudah iman itu nikmat terbesar itu nikmat kesehatan. Jadi apa yang kita makan tuh berhubungan dengan pemeliharaan nikmat-nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita gitu ya, kesehatan tadi. Nah, kalau misalnya kita udah pastikan itu halal, kita makan tidak berlebihan, insya Allah tidak akan timbul banyak penyakit. Tapi ketika namanya manusia kan kadang-kadang kita berlebihan, dan dalam waktu yang lama berlebihan itu akan timbul berbagai penyakit. Yang kata Rasul, puasa adalah obat. Jadi sumber dari penyakit adalah perut adalah gudang penyakit. Itu nggak selesai di situ, tapi ditutup dengan dan puasa adalah obat, seolah-olah puasa itu bisa jadi obat bagi banyak sekali penyakit. Karena perut adalah gudang penyakit dan puasa adalah obat. Itu dalam satu kalimat gitu. Jadi sangat sederhana, pastikan makanannya halal, jangan berlebihan, dan rajin berpuasa. Itu kunci sehat
secara fisik, secara mental, secara spiritual, dan juga nggak cuma sekedar halal secara substansinya aja, tapi cara memperolehnya juga. Tadi penting cara memperolehnya dari rezeki yang halal dan tidak diperoleh walaupun rezekinya halal, tapi kalau kita tahu bahwa proses memperolehnya dengan cara merusak lingkungan, dengan cara-cara yang tidak baik, yang tidak disukai sama Allah, jadi kita juga hindari, kita benar-benar milih makanan-makanan yang memang prosesnya dari awal sampai akhir tuh benar-benar diridhoi sama Allah. Jadi ada keberkahan dari makanan yang kita konsumsi tadi. Mungkin itu aja. Moga-moga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kehilafan. Kebenaran itu datang dari Allah. Ada kehilafan, kekurangan dari diri saya pribadi. Mangga Mbak Faiza kalau mau ditutup silakan. Ya, jazakallahu khairan. Kasihan Dok Andi, topik hari ini benar-benar bermanfaat sekali ya buat kita. Lagi jadi mengingatkan bahwa ternyata simpel ya, sesimpel itu gitu apa yang Islam ajarkan, lebih ke prinsip-prinsip. Kadang kan jadi kayak, wah kalau misalnya saya ngeliat ya makanan atau gorengan, jadinya bukan sebagai sesuatu yang blessing, tapi kayak jadi merendahkan. Padahal itu bagian dari adab juga gitu. Dan tadi kunci nasihatnya 3 ya. Untuk makanan yang pertama halal, jangan berlebih-lebihan, dan juga puasa adalah obat. Perbanyak puasa. Kalau yang zaman sekarang orang pada ngomongnya intermittent ya, intermittent fasting. Yeah. Nah, baik, saya tutup ya dengan doa akhir majelis. Mari kita berdoa bersama. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan untuk Dok Andi, untuk Kak Siti, untuk Pak Her, Bu, tadi juga dari Kak Nur Amala, Kak Eka, ya, untuk pertanyaan dan juga tambahannya. Dan insya Allah kita bertemu kembali dalam Story Morning pekan depan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.